sekumpulan mande-mande Minang mancanegara, perantau Minang yang berada di berbagai belahan dunia, beserta pendengar radio RGM yang kami cintai dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah dan karunia-Nya, pada malam hari ini kita diizinkan untuk kembali hadir di dalam acara pengajian rutin Mandeh Minang Mancanegara. Pertama-tama kita ucapkan dulu puji syukur kepada Allah dengan membuka acara kita ini dengan doa pembuka majelis. Alhamdulillahilladzi hadaina lihada wa ma kana tadi laula an hadaina Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita kembali, walaupun sebetulnya Idul Adha, Hari Raya Idul Adha sudah cukup lama berlalu, namun rasanya masih relevan kita untuk mengusung tema yang terkait dengan pesan-pesan ataupun hikmah ataupun makna dari Hari Raya Idul Adha tersebut. Maka pada malam hari ini kita akan mengangkat tema meneladani Nabi Ibrahim sebagai pemimpin keluarga. Nah, kita berharap apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim sebagai seorang hamba Allah yang telah menjalankan perintah Allah dengan begitu ikhlas, ketika beliau diminta untuk mengorbankan anak satu-satunya itu, dapat menjadi suatu pelajaran dalam keimanan, ketahudan kepada Allah. Tetapi di samping itu juga hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan. Bagaimana Nabi Ibrahim sebetulnya telah mendidik anaknya sedemikian rupa sehingga keikhlasan Nabi Ismail untuk menerima perintah Allah untuk mengorbankan dirinya itu dapat diterimanya dengan begitu ikhlas. Dan keikhlasannya itu tentulah tidak datang tiba-tiba. Tentulah itu merupakan salah satu hasil didikan Nabi Ibrahim terhadap putranya. Nah, bagaimana sebetulnya Nabi Ibrahim mendidik anaknya? Bersama itu telah hadir bersama kita pakar pendidikan yang juga merupakan seorang konsultan dalam kehidupan kita berumah tangga, terutama dalam bagaimana kita berumah tangga dan mendidik anak-anak kita, yaitu Dr. Ulfatmi Armirsyah. Nah, Dr. Ulfa ini adalah seorang dosen di Universitas IAIN Imam Bonjol Padang dan tidak lagi asing bagi kita karena beliau sudah sangat lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan sebagai seorang dosen, kemudian juga sebagai seorang peneliti, dan dapat kita lihat dari biografi beliau yang telah menulis berbagai buku yang terkait dengan konseling keluarga dan pendidikan anak, dan juga sudah banyak memberikan pengajian dan bimbingan terhadap keluarga-keluarga yang bermasalah. Oleh karena itu, tanpa banyak memberikan ulasan tentang beliau, kami yakin kita di sini di dalam ruangan Zoom ini, Mande-Mande Minang Mancanegara dan para pendengar radio dimanapun berada, baik di YouTube maupun di channel radio RGM, tentulah telah mengenal beliau dan tidak sabar lagi menunggu paparan beliau tentang peranan Nabi Ibrahim ini di dalam pendidikan dan bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi yang sangat kita cintai ini. Kemudian sebelum kita sampai mulai kepada acara tausiah ini, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam ini, yaitu pembukaan oleh saya sebagai moderator, kemudian kita mintakan
Mande Profesor Neti Suharti MSI untuk membacakan sari tilawah, yaitu membacakan ayat surat Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 sampai dengan 41, dan kemudian kita mintakan sambutan sepatah dua patah dari Ketua 3M Mande Nurbaini Mikoski yang sekarang berada di Steubenville, Tennessee. Dan setelah itu baru kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah oleh ustazah kita Dr. Ufatmi Amirsyah MAG. Nah, kita tentu juga perlu untuk bertanya jawab ya atau berdiskusi. Oleh karena itu nanti kita akan berikan waktu, mudah-mudahan masih tersedia waktu untuk bertanya jawab untuk beberapa orang paling tidak. Dan setelah itu baru kita akan menutup acara ini dengan doa yang insya Allah juga akan disampaikan oleh Ustazah Ulfatmi. Baiklah, kita mintakan kepada Mande Neti Suharti untuk membacakan surat Ibrahim ayat 37-41. Silakan Mande Neti. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أسكنتم ذريتي بذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه من الثمرات Oh, sepertinya Mendeneti dapat gangguan sinyal ya ini. Maaf, ibu-ibu, mande-mande semuanya. Maaf, iya tadi itu Mandeneti bilang jalan yang sedang diperbaiki itu ya, jadi karena jalan diperbaiki, orang semua jalan lewat rumah beliau katanya. Nah, makanya bising di sana, mungkin gangguan itu barangkali. Terus innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allah wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil Aku Alamin. berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tak melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu juga menjadi doa kita sehari-hari untuk diri, orang tua, dan anak-anak kita dan dikabulkan oleh Allah hendaknya. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baiklah, kita masuk kepada kata sambutan oleh Ibu Nurbani Mekoski sebagai Ketua 3M. Silakan Mandeben. Insya Allah, terima kasih banyak Mande Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayatnya pada kita semua, pada alam semesta yang tak terhingga banyaknya dan tak terhingga nilainya. Begitu juga dengan kebersamaan kita di sini adalah juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntung kita dapat berada di taman-taman surga yang dikelilingi para malaikat saat ini. Dan malaikatnya akan kepada Allah. Kita-kita yang menyaksikannya. Begitu hikmahnya bagi hamba-hamba Allah yang berjemaah dalam mencari ilmu seperti kita sekarang. Berikutnya kita sangat menghargai yang terhormat Ustazah kita, Dr. Ulfatmi MAD, yaitu yang telah memenuhi undangan kita dan pengajian 3M. Semoga Allah memberkatinya. Semoga ustazah kita juga mendapat pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terutama ya pada panitia program ini, Mande moderator Dr. Rina Marnita, Mande Profesor Dr. Neti Soeharti MSI, yang dengan alunan suaranya, tilawahnya, kemudian sponsor kita yang selalu setia,
Radio Kebuminang dengan krunya. Basamo Kito dalam satu kata. Basamo Mako menjadi. Terima kasih Bu Azbi. Kemudian juga penghargaan, terima kasih yang sama nilainya, yang tidak kurang nilainya dari yang di atas. Itu pada hadirin dan hadirat Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan kesempatan membukakan hati-hati kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, kita semua dapat berkahnya. Semoga kita dapat memetik hikmah ya setiap hari yang bersejarah perayaan yang kita rayakan itu. Semua kita memetik nikmat dan hikmahnya. Seperti sekarang ini Hari Raya Idul Adha, tanpa kita merenungkannya itu nyata hikmahnya. Sebagaimana itu ya disebutkan Hari Raya Korban juga. Di sini tertanam rasa sosial yang tinggi. Berbagi rezeki. Daging korban itu kita bagi-bagikan ya, yang sedangkan yang berkorban itu hanya boleh dianjurkan hanya mencicipin satu kali makan saja. Sedangkan selebihnya itu dibagi-bagikan terutama kepada sanak-sanak yang needy, yang mungkin susah membeli daging untuk dikonsum setiap hari begitu ya. Jadi di sini tertanam rasa sosial yang tinggi. Itu ada suatu hikmah daripada Hari Raya Korban ini. Di sini letaknya keistimewaan kita di Islam ini. Kemudian kita langsung aja ke tema kita ini ya. Meneladani sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai role model di dalam keluarga. Seyogianya lah ya kehidupan beliau ini menjadi suri teladan keluarga kita. Apalagi ini mengingat semakin meningkatnya kehidupan kita ya, semakin tinggi level kehidupan masyarakat, itu juga mempengaruhi pendidikan keluarga. Sekarang ini maaf ya, sepertinya keluarga kita itu umumnya ya di mana-mana, apalagi di luar negeri udah jelas. Kita itu agak jauh dari standar kalau kita standarnya standar keluarga Muslim begitu ya. Karena keluarga bapak ibu berkarir keduanya, kadang-kadang tidak sempat berbicara dengan anak, mendidik anak dan keluarga. Nah, itu juga mempengaruhi, dan tidak jarang kita mendengar anak-anak itu suaranya keras seperti membentak kepada orang tuanya. Oh, you don't know. Oh, enak aja pada ibu bapak yang mengasuhnya. Itu. Ini padahal di Islam itu dikatakan, bahkan mengatakan saja, kita tidak boleh seorang anak mengatakan kepada ibu. Nah, di sini ini di negara yang sudah maju peningkatan sepertinya kemodernan gitu ya. Nah, ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Terutama ini ya, ini kita yang kita tekankan kepada keluarga di Mandeh Minang mancanegara, di negara-negara luar, karena mereka yang besar dan dilahirkan di luar itu dia mengadopsi tata cara dan adat di sana, di negeri sana. Jadi dengan adanya Mandeh Mincang Negara ini, kita itu justru mengingatkan, melestarikan keminangan kita. Dalam hal kehidupan itu juga Basandi hidup adat Minang itu ya, basan BSIK itu adat bersandi, syarat bersandi kita mula itu mencerminkan kekeluargaan juga. Jadi ini yang kita berusaha menanamkannya untuk mancanegara juga. Makanya kita berulang-ulang dalam pengajian itu
sepertinya itu mengingatkan begitu ya. Jadi begitu pentingnya hal ini, ya terutama dalam Ramadan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Jadi nanti kita dengarkan itu pemateri kita Ustazah Dr. Ulfa ya. Untuk itu mungkin kita tidak banyak membuang waktu. Yang lain-lain di sini kita berikan saja nanti kesempatan kepada Ustazah kita Dr. Ulfa yang saat ini saya berikan saja, kembalikan waktu kepada moderator Dr. Rina Marnita. Bagaimana nanti acara selanjutnya. Bertaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mandeben untuk pengantarnya dalam topik atau tema kita malam ini, yaitu meneladani sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pendidik dalam keluarga. Kembali kita sapa ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang baru bergabung di dalam Zoom, dan mungkin juga yang baru bergabung di YouTube dan radio Gebuminang di luar sana. Kita sapa dulu Ustazah kita, Ibu Dr. Ulfatmi, apa kabar malam ini? Assalamualaikum. Semoga Ibu dalam keadaan sehat. Ya, semoga Ibu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak semua masuk Pak Asfi di sini ya. Oke. Ya, baik, kami undang Ibu untuk untuk langsung saja menyampaikan apa yang menurut Ibu perlu kita teladani dari Nabi yang sangat kita cintai ini, ya, Bapak dari agama-agama Tauhid yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, dan bagaimana sejarahnya atau nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Nabi kita ini terhadap anak beliau, sehingga anak beliau menjadi orang yang begitu ikhlas. Tentu kami berharap banyak dari paparan Ibu untuk bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Silakan Ibu, terima kasih. Rina, ibu-ibu semua, Bu Ben, kita mulai Bu Ben. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mandeh Ben beserta seluruh ibu-ibu pengurus Mandeh Minang Mancanegara yang kita cintai, semua peserta majelis ilmu ini yang dirahmati Allah, yang kami sayangi. Saya izin untuk share PPT ya, Ibu Rina. Ya, silakan Ibu. Ibu sudah host ya sekarang ya, co-host ya. Oke. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah kita menjadi bahagian kecil dari hamba Allah yang diberi hidayah untuk mau hadir di majelis ilmu. Padahal sesungguhnya balasan Allah untuk orang yang mau belajar dan belajar terus luar biasa, dan termasuk mengajarkan. Saya ingin mengawali pertemuan kita ini dengan sebuah kisah, ibu-ibu. Ada seorang ulama besar di Damaskus, namanya Abdurrahman Al-Khaffar. Beliau ini 7 keturunan menjadi ulama besar di Damaskus. Nah, pada awalnya beliau ini adalah seorang penggali kubur, hanya seorang penggali kubur. Jadi pada suatu hari ada seorang ibu datang kepada beliau, minta tolong digalikan kuburan untuk anak beliau, seorang pemuda yang baru saja meninggal. Lalu si Abdurrahman Al-Khaffar ini menggali kubur. Tidak lama setelah itu datanglah jenazah ya bersama ibunya tadi, seorang jenazah pemuda ya yang baru saja meninggal. Ketika beliau menyambut pemuda tadi di dalam kubur, apa yang terjadi? Pada saat itu beliau melihat datang 2 orang pemuda gagah berkuda menjemput si pemuda, jenazah pemuda tadi.
kemudian melihat dia dibawa ke suatu tempat yang sangat indah. Nah, Abdurrahman Al-Ghafar ini kaget, langsung dia pingsan gitu, melihat keadaan itu, apa yang dia lihat itu dengan mata kepalanya. Tapi kemudian keluarga dari si ibu tadi memercikkan air, menyadarkan dia. Setelah sadar dan pingsan, ditanya, apa yang buat kamu pingsan? Nah, lalu dia ceritakan itu yang dia lihat. Apa pula pendapat orang-orang di sekitar? Nggak ada, itu cuma ilusi kamu. Nah, akhirnya dia diam. Ya udahlah, katanya, apa boleh buat. Nggak beberapa lama setelah itu, beberapa bulan lagi setelah itu, ternyata ibu tadi datang lagi, tolonglah bantu gali lagi kubur untuk anak saya, seorang pemuda. Digali lagi kuburan itu. Ketika dia datang jenazah pemuda yang kedua, disambut dengan cara begitu lagi, dia menyambut, tapi kembali dua pemuda gagah tadi muncul gitu, mengambil jenazah tersebut yang dalam mata yang dia saksikan dia dengan matanya, lalu dibawa suatu tempat yang sangat indah. Akhirnya si Abdurrahman Al-Ghafar ini setelah selesai dikuburkan, dia nggak pingsan lagi karena sudah melihat itu sebelumnya. Bertanya kepada si ibu, ibu, saya mau tanya, ini dua anak ini anak siapa? Anak kandung saya, kata si ibu. Oke, apa ya amalan anak kandung ibu yang dua ini? Kenapa kok saya melihat ternyata dia disambut, baru saja dia meninggal, sudah ada menyambutnya dan membawa ke suatu tempat yang sangat indah. Lalu kata si ibu, anak saya yang pertama ini adalah anak saya yang sangat suka mencintai ilmu. Hidupnya selalu belajar dan belajar. Mana saja ilmu agama dia pelajari. Sementara yang satu lagi, nah, dia tahu ini butuh biaya saudaranya ini untuk ilmu. Maka dia bekerja keras. Bagaimana caranya dia bisa membuat saudaranya ini bisa menuntut ilmu tapi nggak kelaparan. Nah, ini yang dilakukan mereka berdua. Dan keduanya adalah orang-orang yang taat beribadah, juga santun kepada orang tua. Abdurrahman Al-Ghafar mendengar itu langsung dia menangis ya. Lalu dia termenung, setelah mendengar itu dia pikir, saya ini sudah umur 40 tahunan ke atas, tapi kok saya nggak pernah ada minat untuk belajar selama ini. Kalau begitu menuntut ilmu itu luar biasa katanya pahalanya. Udah kalau gitu saya mau pergi ke seorang kiai. Dia pergi kepada seorang kiai, dia katakan kepada kiai, umur saya sudah 40 tahun sekian. Saya merasakan saya ini sebenarnya ditegur oleh Allah dengan sebuah peristiwa spiritual. Dia ceritakan peristiwa itu. Nah, kalau saya belajar umur 40 tahun ke atas ini, Kiai, apakah mungkin ini saya ini bisa termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan pada saat saya meninggal juga oleh sosok yang baik seperti yang diamalkan oleh Iya. Iya. Kemudian Kiai menjawab, oke, kamu bisa kok, tidak ada masalah. Silakan kamu belajar Bismillah. Nah, lalu dia belajar dengan Kiai tersebut. Setelah itulah terkenal seorang ulama besar di Damaskus, namanya Abdurrahman Al-Ghafar, beserta 7 keturunannya. Nah, ini sebagai pembuka ya Ibu. Ini untuk menggugah kita semua bahwa walaupun kita sudah tua, jangan kendor semangat kita untuk ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin memulai sharing kita. Jadi saya tidak katakan ceramah, sharing kita. Bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim sebagai pendidik. Kita ingin dulu mengawali dengan membaca salawat Nabi ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini semua adalah salawat yang mengawali kita, dan jangan lupa dengan Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai seterusnya sampai habis. Mengapa ibu-ibu? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini adalah benar-benar spirit tauhid ya, yang tidak pernah bisa kita abaikan. Bagaimana kokohnya iman beliau. Karena itu alangkah baiknya di dalam keseharian kita tidak tinggalkan salawat. Salawat yang betul-betul utuh di sana untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan seluruh peserta majelis ilmu pada hari ini yang saya cintai,
kita ingin bicara dulu tentang pendidik. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim sebagai seorang pendidik, nah mungkin tidak semua kita mencoba menelaah sebenarnya siapa saja yang disebut sebagai pendidik itu. Nah, pertama, Allah adalah nomor satu di atas segala-galanya. Karena Allah adalah zat yang maha mendidik. Nabi Ibrahim pun dan Nabi Muhammad adalah hasil pendidikan Allah. Mengapa beliau bisa menjadi sosok yang demikian? Kemudian Rasulullah dan para nabi adalah pendidik umat manusia. Karena para nabi dan rasul itu memberi contoh dalam segala aspek kehidupannya. Ya, tidak saja Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ayub, ya, Nabi Sulaiman, dan beberapa nabi-nabi lainnya memberi contoh dalam kehidupannya kepada umat manusia. Nah, barulah turunannya itu orang tua. Kita pendidik dalam keluarga, guru adalah pendidik di lembaga pendidikan, dan setiap orang yang berada di tengah-tengah masyarakat adalah pendidik. Kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita adalah pendidik, maka setiap kita akan ditanya terhadap apa yang kita didik, siapa yang kita didik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menarik ini kita mengawali, kita bicara dulu tentang bagaimana Allah mendidik manusia, termasuk mendidik para nabi dan rasul. Allah itu mendidik manusia yang pertama dengan perintah membaca. Membaca itu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, ya, yang biasa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dulu dari kata ikra. Ikra, wahyu pertama turun. Bismi rabbikal khalaq. Jadi bacalah. Perintah membaca dalam 5 ayat ini adalah perintah membaca dalam 2 konteks. Satu, perintah Allah kepada kita membaca ayat yang tersurat, itulah di Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, kita lihat terjemahannya, ya, kita coba memahami artinya, maknanya, dan juga ayat-ayat yang tersirat. Apa itu ayat yang tersirat itu? Nah, itulah dia ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta ini dan seluruh isinya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mencoba membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Ya, dia mencari Tuhan itu dengan melihat bintang yang muncul di tengah kegelapan. Tiba-tiba bintang itu hilang. Kemudian muncul pula bulan. Tiba-tiba bulan itu juga hilang. Kemudian muncul pula matahari. Matahari itu juga hilang. Maka dia berkesimpulan, segala yang bisa hilang seperti itu bukan Tuhan yang menguasai manusia. Yang menciptakan itulah yang Tuhannya. Nah, jadi bagaimana manusia ini mencoba membaca ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya, pada alam semesta. Pada diri kita sendiri sebenarnya banyak ayat-ayat Allah. Coba ibu proses kita dari kecil, dari bayi sampai kita masa kanak-kanak, remaja, kemudian proses penuaan, itu semua ayat-ayat Allah gitu. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan? Ya, kita step by step diberi oleh Allah karunia. Ya, kemudian karunia itu sudah penuh kita dapatkan di masa dewasa. Pelan-pelan di usia tua, nah Allah ambil kembali secara satu persatu dari diri kita. Ini juga ayat-ayat Allah. Nah, kemudian bagaimana Allah itu mendidik manusia melalui perkawinan. Itu yang kedua. Nah, jadi perkawinan ini Ibu sebenarnya bagaimana Allah itu menyadarkan manusia ketika dia menjadi seorang istri, seorang ibu, dia merasakan, waduh betapa beratnya ternyata hamil itu, betapa beratnya ternyata melahirkan itu, betapa beratnya ternyata membesarkan anak itu. Sehingga Allah mendidik kita dengan apa yang kita rasakan itu, maka kita sebagai anak bisa mencintai orang tua kita, bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya kalau orang tidak menyadari bahwa adalah proses pendidikan perkawinan itu, banyak yang sudah menikah tapi nggak santun juga sama orang tua. Nah, malah durhaka juga sama orang tua. Nah, karena tidak menyadari bahwa sebenarnya proses perkawinan itu adalah sebuah proses pendidikan Allah untuk kita. Kemudian Allah juga mendidik manusia dengan memberi nikmat. Nah, ibu-ibu dan semua peserta di majelis ilmu ini,
Sadarkah kita bahwa setiap Allah memberi nikmat kepada kita, itulah cara Allah mendidik gitu. Apakah dengan nikmat itu kita nggak sadar juga gitu, bahwa Allah sudah memberikan banyak karunia kepada kita, dan apa yang kita lakukan untuk membalas dengan rasa syukur kepada Allah. Kita yang bisa bernafas saja, ibu-ibu, sering itu tidak merasakan bahwa nikmat Allah itu besar dengan kita bisa lega bernafas. Sementara di rumah sakit satu hari aja oksigen itu dan semua kebutuhan 10 juta untuk orang yang harus dibantu alat. Nah, ini kita free semuanya. Minum juga dengan minum air yang segar semua free. Kemudian apalagi cara Allah mendidik manusia. Allah mendidik manusia dengan berbagai ujian. Nah, sering kadang-kadang kita ibu-ibu kita mendapat ujian itu bahwa itu tanda benci Allah kita. Padahal sesungguhnya tidak demikian gitu. Ya, Allah itu memberi ujian itu punya maksud mendidik kita, satu, agar iman manusia itu bertambah dengan adanya ujian itu. Coba ibu-ibu, ketika ibu-ibu nggak pernah diuji, itu nggak pernah bisa menangis dalam berdoa, nggak bisa menangis dalam sholat. Tapi coba ketika dapat ujian, waduh, air mata itu terasa jatuh. Ketika kita berdoa itu terasa begitu dekatnya kita dengan Allah gitu. Ya, ketika kita membaca dalam sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Saat itu kita benar-benar merasa, ya Allah, hamba nggak punya apa-apa, ya Allah, hamba bukan siapa-siapa, ya Allah, hamba nggak memiliki apa-apa, ya Allah, benar-benar sangat membutuhkan Engkau, ya Allah. Nah, di situ terasa ketika ada ujian. Jadi jangan ketika ujian kita langsung negatif thinking pada Allah, merasakan bahwa itu kena benci Allah pada kita. Nah, yang kedua, agar manusia mau melakukan muhasabah diri. Apakah selama ini sudah benar nih sholat kita? Sudah benarkah puasa kita? Sudah benarkah sikap kita kepada orang tua, kepada mertua, kepada teman, kepada saudara? Ya, sudahkah rasa syukur kita itu tinggi kepada Allah? Nah, Allah uji kita. Makanya kata Allah, jangan mengaku beriman. Ya, seorang mukmin itu sebelum ia diuji. Ntar ibu saya minum sebentar ya. Nah, kemudian mengapa manusia itu dididik dengan ujian oleh Allah? Agar bisa merasakan kasih sayang Allah. Jadi kata Rasulullah itu dalam satu hadis, orang yang banyak diuji, kata Rasulullah, adalah orang yang dekat dengan kasih sayang Allah. Tapi orang yang nggak pernah diuji adalah orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Jadi Allah belai kita, Allah sentuh kita dengan ujian itu. Nah, mana yang kita mau? Kita tidak diuji apa-apa, dibiarkan aja kita melakukan apapun, apakah itu dosa, apakah itu kezaliman, Allah biarkan saja. Tidak ditegur. Nah, tapi itu wujud Allah tidak peduli kepada kita. Nah, kemudian bagaimana lagi cara Allah mendidik melalui ujian itu? Untuk apa? Agar manusia dapat menyempurnakan ikhtiar dalam menyelesaikan masalah. Dan ini adalah peluang amal saleh untuk kita. Nah, peluang amal saleh. Jadi ikhtiar kita pada saat kita sakit, kita berobat, kita ikhtiarkan maksimal. Dalam ikhtiar kita itu Allah beri kita amal saleh. Begitu pula ketika kita tadi diuji misalnya, kita punya suami, tapi kelakuan yang buat kita benar-benar kecewa. Ya, begitu banyak kelemahan-kelemahannya. Ya, pada saat itu kita diuji. Jangan hanya melihat kelemahannya saja, coba kita bersyukur, oh ternyata suami kita tuh punya plus gitu, yang patut kita syukuri. Kalau ada minus-minusnya tadi, berarti itu bentuk ujian Allah yang akan menjadi peluang surga buat kita ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa ikhlas. Nah, dan ketika kita mencoba melakukan ikhtiar terus gitu, apakah untuk saling mengingatkan, menasehati,
sehingga ada perubahan step by step menjadi lebih baik. Kemudian Allah mendidik manusia juga dengan berbagai peristiwa. Ya, banyak peristiwa yang terjadi, itu sebenarnya cara Allah mendidik manusia. Kok bisa ya pada zaman Nabi sebelum Muhammad itu ada sebuah kota ditenggelamkan oleh Allah. Bahkan hari ini pun ada ya sebuah desa ditenggelamkan oleh Allah. Nah, peristiwa-peristiwa yang kita lihat itu adalah hal yang kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi begitulah gitu. Cara Allah mendidik manusia. Allah menunjukkan bahwa semua dalam genggamanku. Aku yang berkuasa. Nah, bisa juga Allah mendidik manusia itu dengan pemberian hukuman. Mengapa hukuman itu diberikan? Agar manusia itu menyadari kesalahannya. Dan dia bisa bertaubat dengan kesalahannya tersebut. Jadi ibu nanti boleh lihat itu ada beberapa surat-surat yang sudah saya sebutkan di sini. Bisa di-share nanti PPT saya. Nah, bisa dibuka Al-Qur'annya nanti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat pula Rasulullah ini sebagai pendidik. Tadi urutan keduanya adalah para Rasul dan Nabi. Bagaimana Rasulullah itu sebagai pendidik? Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, jelas itu dikatakan ya, bahwa Rasulullah itu adalah teladan uswah bagi manusia. Nah, karena itulah Michael Hart itu seorang penulis yang menulis 100 tokoh terkemuka di dunia, lalu dia menulis Muhammad itu ditempatkan pada posisi teratas. Mengapa Muhammad? Karena Muhammad hanya dalam waktu puluhan tahun saja bisa membangun masyarakat madani dan bisa menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Prancis saja itu butuh waktu 100 tahun untuk bangkit. Nah, tapi Muhammad luar biasa. Jadi bagaimana Muhammad itu mendidik manusia ya dengan segala kekuatan kepribadiannya ya, ini betul-betul menjadi contoh bagi manusia yang hidup sesudah beliau. Nah, karena itulah ada namanya masyarakat madani di Madinah itu menjadi spirit bagi negara-negara dalam membangun masyarakat yang makmur. Nah, kemudian Rasulullah itu juga pendidik terbaik dalam keluarga. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Dan aku adalah orang paling baik memperlakukan keluargaku. Wah, luar biasa dalam sejarah gitu. Bagaimana Rasul itu memperlakukan istri dalam sejarah Islam ya. Aisyah luar biasa. Beliau memperlakukan Khadijah luar biasa. Gitu. Bayangkan seorang Aisyah saja ya. Dengan penuh keromantisan beliau. Ya, dengan penuh kesantunan beliau, kelemah lembutan beliau, merasakan betul Rasulullah itu sosok yang luar biasa. Oh, pulang Rasulullah itu telat malam. Si Aisyah ini dibangunkan, masih tertidur juga. Beliau tidak lagi terus mengetuk pintu, tapi beliau tidur di teras rumah. Ditunggunya sampai pagi, sampai Aisyah bangun. Mana ada suami zaman sekarang demikian? Gak ada itu. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu kepada anak, ya beliau itu sangat senang menggendong anak, mencium anak. Saya bertemu beliau cium, beliau doakan. Sampai ada sebuah kisah dimuat dalam satu hadis, beliau pulang dari masjid, ya ada seorang ibu memberikan anak kepada beliau untuk digendong. Pada saat digendong beliau itu, beliau doakan. Ternyata anak itu pipis. Nah si ibu buru-buru, ya Rasulullah, mari anak itu aku ambil ya Rasulullah. Aduh, ya Rasulullah. Rasulullah memberi isyarat, jangan. Sampai anak itu tertidur di pangkuan beliau. Setelah tertidur, baru diserahkan ke si ibu. Apa kata Rasulullah? Kenapa saya melarang ibu mengambil anak ini ketika dia pipis tadi? Saya melarangnya. Kenapa? Kalau hatinya, kalau badannya, tubuh yang terluka, bisa diobat. Tapi kalau hatinya terluka dengan sikap saya menyerahkannya kepada ibu, pada saat dia kencing tadi, maka saya tidak bisa obatin dengan apapun. Begitu halusnya perasaan seorang Rasulullah SAW. Nah, ini makanya disebut di dalam hadis, beliau itu adalah sebaik-baik manusia dalam memperlakukan keluarga. Tapi nggak banyak kita ini umat Islam yang mau mempelajari sejarah hidup Rasulullah itu. Padahal banyak sekali buku-buku tentang itu, juga berbagai informasi yang kita lihat di berbagai media ya, media sosial tentang bagaimana kehebatan seorang Rasulullah sebagai pendidik dalam keluarga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita mencoba melihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim sebagai pendidik.
Nanti lihat dalam surat Al-Mumtahanah ya, ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Seperti apa sebenarnya konsep pendidikan Nabi Ibrahim itu yang patut kita teladani. Pertama, Nabi Ibrahim itu dia menggunakan akalnya untuk mengenal Allah. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan berkali-kali afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya, itu adalah perintah dari Allah untuk menggunakan akal setinggi-tingginya. Untuk apa? Mengenal Allah melalui ciptaannya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nanti akan kita lihat. Yang kedua, konsep pendidikan Ibrahim itu adalah menguatkan pendidikan iman. Ketauhidan ini menjadi dasar bagi Nabi Ibrahim. Penting untuk membentukkan karakter seorang anak. Penting untuk membentuk karakter istrinya. Yang ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim memilih pasangan yang taat beragama. Jadi setelah Siti Sarah ya meminta Nabi Ibrahim kita ini untuk memilih istri lagi, maka kenapa Nabi Ibrahim kemudian memilih Siti Hajar? Nah, padahal Siti Hajar ini adalah bapaknya semula memang orang kaya, tapi setelah itu bangkrut. Jadi dia bukan wanita siapa-siapa lagi. Tapi Nabi Ibrahim memilih dia. Kenapa? Karena beliau itu wanita yang solehah. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim itu yakin dalam berdoa kepada Allah, nggak pernah putus asa. Berapa lama beliau tidak punya anak, tetap berdoa. Rabbi habli minas salihin. Tetap berdoa kepada Allah. Tolong berikan dunia ya Allah, terus hamba. Ya, seorang anak yang soleh, nggak pernah putus asa. Nah ini kita kadang-kadang berdoa, baru beberapa kali berdoa aja, terus belum diijabah Allah, oh udah kita sudah mundur. Panik saya berdoa, anak dengar oleh Allah ini, ya Allah, kok begini ya Allah padaku, sudah mulai kita negatif thinking pada Allah. Kan gitu Bu. Nah padahal kita berdoa itu baru beberapa kali. Nah adab berdoa belum kita perhatikan, cara kita berdoa juga belum benar. Kemudian kita juga belum memenuhi persyaratan doa itu dijabah, kita harus beriman, tidak boleh melakukan dosa dan maksiat, nggak boleh masuk makanan yang haram, itu juga kita perhatikan. Tapi kita udah kecewa aja sama Allah. Nah, Nabi Ibrahim tidak demikian. Kemudian apalagi Nabi Ibrahim ini memilih lingkungan yang tepat untuk pembentukan kepribadian anak. Makanya anak beliau itu ditinggalkan di dekat rumah Allah, di sisi rumah Allah. Nah, jadi lingkungan penting bagi Nabi Ibrahim. Gak mungkin anak itu bisa punya karakter yang baik kalau dia dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Kemudian apalagi, bagaimana Nabi Ibrahim ini mendidik anak dengan kasih sayang dan komunikatif. Masya Allah, nanti akan kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa sehebat itu ya, membuat Nabi Ismail rela untuk disembelih. Ini tandanya benar-benar beliau seorang ayah yang sangat hangat dan komunikatif. Mari kita lihat, ibu-ibu, satu persatu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu rasional dalam mencari siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim ketika melihat malam telah gelap. Nah, ini diabadikan ini dalam Al-Quran ya, surat Al-An'am ayat 76, 77, dan 78. Kemudian dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang itu tenggelam, wah, ia berkata lagi, aku nggak suka pada yang tenggelam. Dia gunakan akalnya, nggak larut dia tadi dengan penilaian tentang Tuhan tadi. Kemudian tatkala dia melihat ada bulan-bulan yang terbit, oh dia berkata, wah inilah Tuhanku. Tapi saat bulan itu sudah hilang pula, dia mengatakan, ini bukan Tuhanku lagi nih, dia udah hilang lagi. Nah muncullah matahari pagi. Wah, dia berkata pula Ibrahim ini, mungkin ini ya Tuhanku ini. Ternyata matahari itu juga lah hilang dia. Akhirnya Ibrahim berkata, nggak ada ini semua, aku tidak sama dengan kalian semua.
menyembah ini dan itu. Yang aku sembah adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, dan seluruh alam semesta. Jadi dia mencari Tuhan itu dengan menggunakan akal yang rasional. Nah, mari kita lihat mengapa Nabi Ibrahim terus mencari siapa Tuhannya. Karena dia sadar gitu. Dia sadar, dia coba menyadari dirinya yang punya keterbatasan. Sehingga dia membutuhkan zat yang maha kuat untuk mendidiknya, untuk menjaganya, dan untuk melindunginya. Tidak semua manusia, tidak semua manusia ibu-ibu yang sadar ya, siapa kita ini ya. Nah, apakah kita ini orang yang patut untuk dihormati ya? Padahal kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak mempunyai apa-apa ya. Tapi kita nggak sadar ini bahwa diri kita punya keterbatasan yang luar biasa. Ya. Ibu-ibu bisa di off-kan ya suaranya, di unmute-kan Bu, Ibu suaranya Bu. Oke. Nah, kita nggak sadar itu. Tapi Nabi Ibrahim ini yang beliau sadari bahwa dia sangat penting ketika dia mengenal dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Aku ini pasti diciptakan oleh zat yang maha besar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang Rasulullah mengingatkan penting mengenal diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Makanya mengenal diri dengan segala keterbatasan, mengenal diri bahwa segala sesuatu yang ada pada diri ini adalah ciptaan Allah, adalah rahmat dan rahim Allah. Hanya karena rahmat dan rahim Allah kita hidup, hanya karena rahmat dan rahim Allah kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas. Nah, tidak semua manusia menyadarinya itu. Lalu ketika dia sudah ada, Nabi Ibrahim menyadari, kenapa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Peran apa yang aku harus jalankan? Nah, ini yang disadari oleh Nabi Ibrahim. Ya, nah tidak semua kita juga menyadari ini. Mengapa kita diciptakan? Ya, kalau peran apa yang kita mainkan? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Tidak semua juga kita mau muhasabah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan hidup manusia untuk apa? Manusia itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Tujuan hidupnya adalah satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Inilah yang menjadi pegangan bagi Ibrahim. Makanya dia rela dibakar, silakan. Kalau mau bakar dia, silakan bakar. Tapi Tuhanku tetap adalah Allah. Aku tidak akan berubah apa yang aku sembah. Aku tidak akan mengikut kalian yang menyembah berhala atau menyembah patung. Begitu kokohnya seorang Ibrahim. Karena dia tahu bahwa tujuan hidupnya itu hanya satu. Beliau hanyalah hidup untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting sekali kita memahami tujuan hidup kita dalam makna yang sesungguhnya. Ada dua hal yang berbeda. Ketika seseorang memahami hidupnya, seluruh aktivitasnya semata-mata adalah untuk Allah semata, apa yang terjadi? Maka seluruh aktivitasnya dari pagi sampai sore sampai malam setiap harinya, karena niatnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, itu akan menjadi ladang amal soleh baginya. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Maka niat yang tadi semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam setiap aktivitas kita akan menjadi amal soleh. Tapi ketika kita tidak memahami tujuan hidup kita, kita bekerja demi uang, kita bekerja untuk materi, mendapatkan materi dan lain sebagainya, maka sadarkah kita bahwa seluruh aktivitas kita itu nggak ada nilainya di sisi Allah? No.
Termasuk kita menikah juga. Kalau kita menikah pada awalnya niatnya hanya menikah karena ingin memadu kasih dengan si dia, karena hartanya, wah dia punya penghasilan yang besar, saya bisa aman hidup bersama dia, maka sepanjang perkawinan kita dengan beliau itu, dengan pasangan kita, nggak ada nilai ibadah di sisi Allah. Makanya pernikahan itu pun harus diawali niat yang lurus. Tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, kalau tujuan kita jelas dalam rangka beribadah kepada Allah, tadi kita pelihara dengan baik dalam seluruh aktivitas kita, maka jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Nah, inilah yang kemudian dirasakan oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian, ya, yang telah mengembangkan ISK, ya. Mungkin ibu yang pernah ikut training ISK. Beliau telah 7 tahun memimpin sebuah perusahaan besar di Jepang. Apa yang nggak punya? Semuanya dapat. Tapi beliau merasakan ketidaktenangan batin. Beliau merasakan resah. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Nah, ada yang kurang. Yang lain kalau soal materi saya sudah dapat semua. Popularitas saya sudah dapat. Tapi saya merasa ada yang kurang. Maka pergi dia kepada seorang kiai. Beliau belajar kepada kiai tersebut. Dengan belajar bersama kiai tersebut, beliau menemukan apa makna hidup yang sesungguhnya. Kalau kita ingin hidup itu bermakna, maka kita harus luruskan tujuan hidup kita. Bahwa apapun kita lakukan semata-mata karena Allah. Nah, inilah yang menjadi aktivitas Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya. Beliau tidak segan-segan, ya, bagaimana menggaungkan kalimat tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah, jangan menyembah berhala yang juga merupakan ciptaan manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, peran manusia ini juga disadari oleh Nabi Ibrahim. Nah, inilah yang beliau lakukan. Peran sebagai hamba Allah, beliau lakukan dengan sikap beliau tadi yang betul-betul tegar, luar biasa. Pada saat beliau berdoa kepada Allah, lalu doa beliau dikabulkan mendapatkan seorang anak Ismail, Nabi Ismail alaihi salam. Apa perintah Allah? Tinggalkan di sisi Ka'bah, di kota Mekah yang tandus pada saat itu. Tinggalkan di Baitullah. Pada saat itu, bayangkan seorang anak yang dirindukan selama puluhan tahun, diperoleh baru hari ini, kita disuruh meninggalkan anak yang masih kecil, yang baru lahir itu bersama ibunya di tanah tandus. Wow, kalau manusia biasa tidak akan sanggup menjalankan peran itu. Pasti akan menolak. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau terus berjalan. Terus berjalan, ya, sampai-sampai istrinya, Siti Hajar, memanggil-manggil beliau. Wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan kami? Meninggalkan saya bersama anak masih kecil ini di sini? Wahai suamiku. Sampai pertanyaan ketiga dirubah oleh istrinya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim berputar, lalu beliau mengangguk. Setelah beliau mengangguk itu, Siti Hajar berkata, silahkan laksanakan suamiku. Insya Allah kami berada dalam lindungan Allah. Nah, ini salah satu peran yang dimainkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu peran substitutif sebagai hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah. Peran kodrati dalam keluarga, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Pada saat itu Nabi Ibrahim mendidik anaknya, mendidik istrinya. Ya, mendidik istrinya ketika ia harus meninggalkan orang-orang yang dicintai. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada anak, kepada istri, tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Karena itu, dia patuh pada perintah Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan peran prestatifnya sebagai Khalifatullah. Nah, luar biasa. Sepanjang hidupnya, Nabi Ibrahim benar-benar menjadi sosok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
ibu-ibu yang dirahmati Allah. Goal yang dituju sebenarnya dalam melaksanakan perintah Allah ini adalah terwujudnya ketaatan dalam konteks kualitas dan kuantitas. Jadi kalau hanya ritualitas kita saja yang sudah terwujud secara kuantitas, ya, sholat kita sudah 5 waktu sehari semalam, tambah dengan sholat sunat, tapi kualitasnya belum terwujud, di mana nilai-nilai iman, nilai-nilai sholat itu tidak terrealisir, nah itu belum tercapai namanya goal yang dituju dari peran kita sebagai hamba Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini yang beliau laksanakan. Jadi iman, ya, imannya ini sudah terimplementasi kepada sikap dan perilaku beliau yang tunduk pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim merasakan bagaimana dampak ibadah itu terhadap ketenangan batin. Ketika beliau berdoa, terasa beliau, ketika beliau bermunajat, terasa betul kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula goal yang dituju dalam melaksanakan peran dalam keluarga? Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Goal yang dituju itu adalah bagaimana menjadikan iman, ya, menjadikan iman itu sebagai landasan utama dalam menjalankan peran. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mengajarkan kepada Nabi Ismail betapa iman itu harus menjadi dasar dalam membentuk kepribadian manusia. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan pula untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, pada saat itu, coba bayangkan, anak tadi yang sudah kita rindukan, kemudian tumbuh menjadi sosok yang sudah remaja. Lalu diperintah lagi untuk menyembelihnya. Kalau orang awam, jelas itu tidak akan pernah mau melaksanakan kalau tidak memiliki iman. Seperti Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau ingin imannya tadi benar-benar terimplementasi kepada perilaku beliau. Beliau patuh pada perintah Allah. Siap untuk menyembelih anak beliau. Jadi kalau kita hari ini tidak mendasari pendidikan anak-anak kita dengan iman seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, nah inilah yang membuat anak-anak kita kemudian mudah terombang-ambing oleh perubahan pola hidup yang menimbulkan pergeseran dari nilai-nilai hidup di masyarakat, nilai-nilai moral yang terjadi pada saat ini. Kita tahu sudah bergeser nilai agama, sudah bergeser nilai hukum, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai kesusilaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada fondasi iman yang kuat, maka anak-anak kita tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, yang berkepribadian prima, seperti yang diinginkan oleh para nabi dan rasul yang telah mendahului kita. Mari kita lihat pula goal yang dituju dalam melaksanakan peran sebagai khalifatullah. Apa itu? Hidup memberi manfaat bagi banyak manusia. Nah, inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sepanjang hidupnya, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana beliau hidup selalu dalam kehidupannya itu memberi arti bagi sesama, bagi keluarga. Ya, jadi kita ibu-ibu sering kadang-kadang kalau kita berada di rumah, nah sering kita lupa muhasabah. Kita di rumah itu sudahkah kita menjadi sosok yang berarti, yang bermanfaat? Kalau kita tidak ada di rumah, orang di rumah aman-aman saja, nggak masalah kok, nggak terasa apa-apa, karena memang kita nggak mau tahu di rumah itu, kita nggak memberi manfaat, ada dan tiada kita sama saja, berarti kita menjadi pelengkap penderita di rumah tersebut. Kalau kita misalnya di tengah-tengah masyarakat, di satu komunitas antara ada dan tiada, masyarakat di sana ada dan tidak ada, kita nggak peduli mereka, karena memang kita nggak berbuat apa-apa juga. Nah, berarti kita hanya pelengkap penderita. Yang diinginkan oleh Allah adalah seperti Rasul dan para nabi kita. Ketiadaan mereka benar-benar membuat masyarakat umat kecewa. Kenapa? Karena keberadaan nabi dan rasul itu betul-betul memberi manfaat. Nah, ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul kita, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang kedua, mari kita lihat tadi bahwa Nabi Ibrahim itu mengajarkan iman yang kokoh. Ya, iman yang kokoh. Ketika beliau mendapatkan anak setelah lebih 10 tahun, ya, kemudian istrinya makin tua. Lalu ketika lahir, disuruh meninggalkan lagi di kota Mekah. Kemudian setelah beranjak remaja, disuruh lagi menyembelih anak beliau. Itu beliau lalui dengan teguh, ya, bahwa itu sebuah perintah Allah. Iman yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya ini, jika kita coba menyimpulkan adalah satu, bagaimana mendidik istri dan anak bahwa tujuan hidup manusia itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kepatuhan kepada Allah di atas segala-galanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendidik istri dan anaknya meyakini bahwa tidak boleh merasa memiliki di dunia ini, karena semua adalah kepunyaan Allah. Jadi Nabi Ibrahim membuang rasa memiliki itu. Gak ada yang kita miliki, semua kepunyaan Allah, termasuk anak sekalipun, termasuk istri sekalipun. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga beliau ingin istri dan anak beliau juga tidak merasa memiliki. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mendidik istri dan anak agar meyakini nggak boleh mencintai apapun, lebih cinta kepada Allah. Makanya tadi ditempatkan oleh Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, maka perintah Allah beliau laksanakan. Nah, walaupun beliau sangat mencintai istri dan anaknya. Nah, kemudian apalagi iman yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya? Mendidik istri dan anak agar meyakini tidak ada yang melindungi manusia kecuali Allah. Pendidikan Ibrahim berhasil. Kenapa? Karena istri beliau tadi menjawab saat ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai junjunganku, apakah ini adalah perintah Allah meninggalkan kami di sini? Ketika Nabi Ibrahim menjawab, iya. Istri beliau menjawab, kalau memang ini perintah Allah, tinggalkanlah kami, wahai Ibrahim. Insya Allah, Allah akan melindungi kami di sini. Nah, berhasil pendidikan Nabi Ibrahim. Kemudian mendidik istri dan anak agar meyakini hidup manusia sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Jadi jangan takut. Makanya pada saat itu, padahal di tengah padang pasir tandus, coba bayangkan, gak ada apa-apa. Bagaimana mau makan, bagaimana mau minum. Tetapi pada saat itu istri dan anak beliau menyadari bahwa semua itu berada dalam kekuasaan Allah. Gak ada ketakutan sedikit pun. Nah, inilah iman yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada anak beliau. Yang ketiga, pendidikan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Ibrahim adalah bahwa kesalehan dan akhlak menjadi indikator utama dalam memilih pasangan hidup. Jadi ketika Rasulullah itu mengajarkan, kalau kita memilih pasangan hidup itu, perhatikanlah agamanya nomor satu, kata Rasulullah. Akhlaknya, boleh kita melihat yang lain, materi, kecantikan, ketampanan, boleh saja. Tapi jangan lupa, akhlak nomor satu. Nah, Rasulullah mengajarkan demikian. Tapi Nabi Ibrahim sudah dahulu menerapkan itu. Ketika beliau memilih Siti Sarah, dalam riwayat beliau Siti Hajar yang dipilih oleh Nabi Ibrahim itu adalah seorang putri bangsawan yang kalah dalam perang, sehingga ia menjadi tawanan. Nah, akhirnya dia menjadi pelayan Siti Sarah. Bayangkan, menjadi pelayan Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim karena melihat Siti Hajar ini solehah, dia tidak melihat lagi statusnya, ya, sebagai seorang mantan putri bangsawan, ya, yang sudah hidupnya sudah hancur, sudah miskin, tapi dia melihat kesalehan Siti Hajar. Ini kemudian yang membuat ia menikahi Siti Hajar. Hari ini yang terjadi pada generasi kita. Ketika memilih pasangan hidup, tidak lagi memperhatikan utama soal agama dan akhlak, tapi lebih kepada materi, lebih kepada kegantengan, lebih kepada kecantikan. Oleh karena itu,
pada saat ini kita melihat tingkat perceraian di mana-mana sangat meningkat. Jadi kalau di Indonesia tahun 2023 saja perceraian itu lebih dari 24 ribu, lebih dari 24 ribu satu tahun. Coba bayangkan, perceraian terjadi betul karena berbagai sebab. Tapi salah satu sebabnya adalah karena memilih pasangan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan Rasul. Nggak memperhatikan akhlaknya, nggak memperhatikan agamanya. Ketika saya punya klien, dalam perkawinan itu terjadi konflik terus-menerus, berantem terus-menerus, ya, lalu pasangannya tidak mau melaksanakan sholat dengan tekun. Nah, lalu klien ini bicara, saya memang salah, Bu. Ketika saya menikah dengan suami saya ini memang penghasilannya pada saat itu cukup lumayan. Nah, saya kurang memperhatikan soal agama dan akhlak ini. Akhirnya ketika menikah, saya benar-benar merasakan rumah tangga seperti neraka. Gak bisa rumah tangga itu diukur dengan uang saja. Sangat menderita saya hidup bersamanya. Jadi memang saya ketika saya sholat, ketika saya berdoa, tapi pasangan saya tidak sholat, tidak berdoa, tidak dekat kepada Allah, dan muncul konflik-konflik, sehingga hidup kami itu tidak diridai oleh Allah. Rumah tangga kami, rumah tangga tidak diridai Allah. Karena di dalamnya ada pasangan yang tidak taat dalam menjalankan ajaran agama. Nah, ternyata terbukti dari beberapa hasil penelitian juga, penyebab rumah tangga itu bercerai, rumah tangga itu konflik, karena memang salah satu pasangan adalah pasangan yang tidak memiliki komitmen agama yang baik. Hasil penelitian terbaru menunjukkan pasangan yang memiliki komitmen agama terbaik itu yang lebih banyak mampu untuk mempertahankan keutuhan perkawinan. Dan pasangan tersebut yang paling banyak berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ini sebuah penelitian yang nggak bisa dibantah. Ternyata benar apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mendahulukan agama dan akhlak dalam memilih Siti Hajar sebagai istri kedua beliau. Dan jangan lupa, itu atas keinginan Siti Sarah, istri pertama. Jadi memang istri pertama yang menginginkan itu, meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Karena memang mereka belum dikarunia oleh seorang anak pun. Nah, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah jelas-jelas ini memberi tuntunan kepada kita. Ini, kalau kita memilih itu, utamakanlah kriteria agama agar hidupmu bahagia, kata Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita ibu-ibu sering hari ini kita berpesan kepada anak kita, ketika sudah kuliah di mana, sudah berpisah dari kita cuma berpesan, sayang kalau kamu nanti menemukan seseorang, nggak apa-apa, mama setuju aja, asal yang seagama ya. Hanya itu pesan kita kepada anak kita. Kalau seagama saja, itu nggak menjadi acuan gitu. Tapi kita harus memberi pesan yang lengkap. Sayang, kalau kamu nanti selesai kuliah, kamu bertemu dengan seseorang, nah, mama ingatkan ya, pilihlah pasangan, carilah seseorang itu kamu lihat bagaimana dia menjalankan ibadah, bagaimana akhlaknya terhadap orang tuanya, bagaimana akhlaknya kepada sesama, bagaimana tingkah lakunya dalam keseharian, apakah sesuai nggak dengan ajaran agama kita. Nah, itu yang perlu kita sampaikan pada anak kita. Jadi jangan hanya asal seagama, ya udahlah, oke lah, mama setuju gitu. Akhirnya dicarinya memang seagama, tapi nggak sholat. Yang dicari memang seagama, tapi nggak bisa baca Quran. Yang dicarinya memang seagama, tapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama. Salah siapa? Kembali kepada kita juga ini orang tua yang tidak memberikan pesan moral yang baik kepada anak. Nah, yang keempat tadi dikatakan pendidikan yang patut kita tiru dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau yakin dalam berdoa tanpa berputus asa. Jadi kalau kita melihat dalam surat As-Saffat ya ayat 100 ini, Rabbi ya wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu benar-benar ya dikatakan di sini beliau berdoa itu tidak hanya untuk dirinya. Kalau tadi di atas surat As-Saffat ayat 100 ini, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah hamba anak yang soleh ya Allah. Nah, itu terus beliau doakan. Tapi Nabi Ibrahim juga berdoa untuk umat sesudahnya. Nah, itulah tadi surat Baqarah ayat 129.
Ya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar umatnya ini ada lagi yang menuntun nanti sesudah beliau. Nah, kita sering berdoa hanya untuk diri kita, tapi kita juga nggak berdoa untuk sesama, untuk orang lain, ya. Nah, ini yang membedakan kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, pendidikan Nabi Ibrahim itu adalah memilih lingkungan yang tepat untuk anak beliau. Lihat dalam surat Ibrahim ayat 37 ini. Ya, tadi kalau nggak salah sudah dibacakan oleh Bu Neti. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Bayangkan itu. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka kelak mendirikan sholat. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, sengaja Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di rumah Allah, di Baitullah. Ini lingkungan yang tepat menurut Ibrahim untuk membesarkan anak beliau. Nah, kemudian yang keenam, Rasul Nabi Ibrahim itu adalah pendidik yang mendidik anak dengan keteladanan, kasih sayang, dan komunikatif. Bayangkan ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu menyebut di dalam Al-Quran itu, ya bunaya. Ya bunaya itu bukan main-main itu. Ya anakku sayang. Ya anakku sayang. Saya pernah ketika saya memberi kuliah ya di Fakultas Kedokteran, lalu ada seorang mahasiswa, saya bicara bagaimana pentingnya pendekatan kasih sayang itu dalam mendidik anak. Saya mengatakan bahwa anak usia sampai dengan 6 tahun pada usia masa golden age, masa emas balita itu sangat memerlukan sentuhan belayan dan ciuman, pelukan, serta kata-kata yang mengandung kasih sayang dari orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua mengenal anak, sayangku, cintaku, sayang mama, sayang papa, itu penting. Tambah lagi dengan sentuhan dan belayan. Ada seorang mahasiswa, ketika kita bicara bagaimana orang tua itu penting melakukan pendekatan kasih sayang seperti itu, rupanya menangis dia, keluar air matanya. Tapi saya diamkan saja, saya biarkan dulu, sampai selesai kuliah, kemudian saya panggil ke ruangan dosen. Saya panggil, saya bicara face to face dengan mahasiswa tersebut. Sayang, tadi ketika ibu beri kuliah, ibu lihat kamu air matanya menetes. Coba jelaskan kepada ibu, kenapa air matanya jatuh? Nah, lalu beliau menangis. Mahasiswa saya tadi menangis. Apa katanya, Bu? Saya rindu, Bu. Saya rindu mendengar kata-kata sayang itu dari ayah dan ibu saya. Tapi nggak pernah saya dapatkan. Karena bapak saya itu keras, kasar. Ibu saya itu judes sekali. Saya nggak pernah mendapatkan kata-kata ibu, kata-kata seperti itu, Bu. Sangat merindukan itu. Nah, coba bayangkan. Di hari ini masih banyak kok anak-anak yang mendapat nasib yang sama seperti itu. Nah, tapi Nabi Ibrahim sudah mengajarkan itu. Bagaimana menyebut anak saja dengan kata ya bunaya. Apa nggak lulu seorang Ismail ya mendengar ayah yang menyebut dia dengan sebutan tersebut. Nah, bisa kita bayangkan itu. Jadi ada beberapa pendekatan pendidikan Islam ini sebenarnya yang diterapkan oleh para nabi dan rasul kita, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi pendekatan ketuhanan tadi dengan iman tadi ya, dengan ibadah itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian pendekatan keteladanan, Nabi Ibrahim menjadi teladan bagi keluarganya. Rasulullah SAW juga menjadi teladan bagi keluarganya, menjadi contoh dalam banyak hal. Nah, ini kemudian menjadi spirit juga bagi Nabi Ismail ketika beliau menjadi nabi juga. Kemudian pendekatan kasih sayang, ya, pendekatan kasih sayang, pendekatan keteladanan, pendekatan komunikasi, pendekatan edukatif ini penting semua. Hari ini benar-benar anak-anak kita yang merasakan betul krisis role model, seperti kata Mandeh Ben tadi ya, krisis role model. Sulit anak-anak kita mencari sekarang, mana sih ayah yang
jadi idola itu, ibu yang idola itu, sulit ia mendapatkan itu. Kenapa? Karena para orang tua tidak menampilkan diri sebagai sosok idola bagi anak-anaknya. Begitu pula guru di sekolah. Guru tidak menampilkan diri sebagai sosok idola bagi murid-muridnya. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilannya. Saya beri angkat kepada siswa di SMU favorit. Saya katakan, sebanyak ini gurunya jumlahnya banyak sekali di sekolah itu. Lalu saya di angket itu saya hanya meminta contohnya aja ya, salah satu ini saya poinnya, saya meminta siswa itu menulis berapa jumlah guru yang patut menjadi idola mereka. Ternyata nggak cukup 5 guru yang mereka tulis. Padahal jumlah guru di sana lebih dari 100. Nah, apa yang salah ini dalam pendidikan kita? Nah, begitu pula pendekatan kasih sayang. Ini penting ini. Bagaimana anak itu dari kecil merasakan mendapat kasih sayang yang lengkap dari orang tuanya. Mendapat kasih sayang full. Saya pernah punya klien, seorang anak laki-laki udah 40 tahun lebih umurnya, belum mau menikah juga. Ya. Lalu ibunya bicara sama saya, tolong Bu Ulfa, gimana nih anak saya ini? Udah 40 tahun lebih umurnya, udah punya apartemen, udah punya mobil, penghasilannya udah cukup lumayan, tapi kok belum juga menikah lagi. Nah, bisa nggak dicoba membantu? Apa masalah anak saya? Saya coba mendalami lebih jauh pemuda ini. Ternyata dia bilang apa? Saya banyak Bu kenal sama perempuan sama cewek, tapi setiap kenal tuh Bu, kok tiba-tiba mereka lari aja, pergi aja mereka Bu. Nah, saya bingung gitu Bu. Gimana ya Bu mengungkapkan kasih sayang itu kepada seorang perempuan? Sehingga dia mengerti kalau kita sayang dia. Lalu saya tanya, saya coba rewind lagi, masa kecilnya gimana? Oh, ternyata dia ini dibesarkan dari keluarga yang ayahnya kejam. Jadi dari umur 4-5 tahun itu luar biasa kalau hukuman diberikan ayahnya itu. Kalau dia bersalah, ditelanjangin itu, dibuka, dijemur di panas matahari. Ibunya juga orang yang sangat-sangat kasar. Jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang di dalam keluarga dari orang tua. Maka dia tidak mengenal cinta dan kasih sayang itu. Ketika dia besar, dia juga tidak bisa mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Nah, ini dampaknya ini. Ini nggak dirasakan ini banyak oleh orang tua ini. Nah, kemudian pendekatan komunikasi. Ini penting sekali ya di dalam mendidik anak. Ketika pendekatan-pendekatan itu kita laksanakan, maka fungsi keluarga, kalau ada 8 fungsi keluarga hari ini yang paling banyak ya dikenal oleh orang, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi budaya, fungsi ekonomi keluarga, fungsi pembinaan dan pengembangan lingkungan, ini akan terlaksana. Jadi semakin banyak fungsi keluarga itu terlaksana, maka akan makin tercapai tujuan pendidikan terhadap anak. Tapi makin sedikit fungsi keluarga itu terlaksana, akan makin kecil pula peluang tercapainya pendidikan yang baik terhadap anak. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita para orang tua. Nah, tadi prinsip-prinsip komunikasi yang Islami misalnya, bagaimana tadi Nabi Ibrahim mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, ya, bisa dilihat dalam surat Thaha ayat 44. Ada komunikasi dengan bahasa yang benar, ada komunikasi dengan bahasa di dalam Islam itu bahasa yang berbekas di hati anak, yang menyentuh, komunikasi yang tidak melukai hati anak, komunikasi yang baik, yang mulia. Nah, ini contoh ini ibu-ibu, kalau kita komunikasi dengan anak, kadang-kadang kita merasa, oh komunikasi kita sudah lemah lembut, tapi kita lupa. Komunikasi lemah lembut, tapi tidak santun. Contoh misalnya, ini akhir bulan ya Bu ya, anak-anak pulang. Nah, anak-anak suka makan ayam terus, makannya harus pakai ayam. Tapi pada saat tanggal 29, nah si ibu kena tanggal 29, nah dibuatlah pada saat itu ikan. Anak pulang sekolah, pas lihat ya ke meja makan, ternyata masakan itu adanya ikan. Lalu ibunya baru datang, tadi anak pulang sekolah, bagus sekali. Ayo sayang, udah pulang anak mama. Ayo makan sayang, makan mama udah siapkan sambal. Makan dulu ya sayangnya. Udah pergi ke meja makan. Sampai di meja makan dia lihat, oh ternyata ikan sambalnya.
Lalu si anak ngomong, oh, mama, aku nggak mau makan, aku nggak mau sambal ini, kalau sambal ini yang ada gitu. Apa kata si mama? Apa sayang? Apa kata Muna? Ya nggak mau makan sambalnya sambal ikan. Apa kata si mamanya tadi? Aduh nak, aduh sayang, kamu benar-benar yang nggak punya otak ya. Kamu tahu kan sekarang tanggal 29, otakmu tuh dipakai. Bapakmu belum gajian loh sayang. Dia lemah lembut, tapi bahasanya itu tidak santun. Ya, bahasanya itu melukai perasaan anak. Nah, ini contohnya ini. Jadi komunikasi itu komunikasi yang tidak Islami. Maka kita pada para orang tua ini memang wajib kita bagaimana kita menerapkan pendekatan-pendekatan Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul kita. Nah, ini dia tanggung jawab kita sebagai orang tua ini luar biasa ini. Ya, bagaimana kita membentuk multi kecerdasan anak. Anak itu memiliki kecerdasan spiritual, ya seperti tadi imannya kuat, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Rasulullah SAW. Anak memiliki kecerdasan emosional, ya dia seperti tadi nggak mudah meledak, seperti Nabi Ibrahim dikatakan oleh ayahnya mau disembelih aja dia nggak ngamuk, dia nggak marah, tapi dia katakan silakan ayah kalau ini perintah Allah ya. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar ya bapakku, katanya kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi dia memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa, memiliki kecerdasan intelektual. Ya, Nabi Ibrahim tadi mengajarkan menggunakan akal dalam mencari Allah. Anak memiliki kecerdasan sosial. Ya, bagaimana dia memahami orang lain, ya. Nah, anak memiliki fisik yang sehat kuat dan anak memiliki keterampilan. Inilah output dari pendidikan Islam. Pendidikan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kita. Jadi kita orang tua ini tanggung jawab kita besar sekali ini ibu-ibu sebagai pendidik. Makanya Nabi Ibrahim itu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan seluruh nabi dan rasul lainnya, Allah yang maha mendidik, betul-betul memberikan pendidikan yang baik untuk kita. Nah, karena apa? Kita akan menjadi orang tua dan orang tua itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar itu apa? Kita tidak hanya di dunia ini mengantarkan anak itu bisa bahagia, lahir dan batin, tapi juga di akhirat. Nah, itu surat Tahrim ayat 6. Kita harus mengantarkan anak itu benar-benar sampai ke surganya Allah. Jangan sampai kita buat anak bahagia di dunia, tapi pada akhirnya anak itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, bagaimana anak dalam Al-Quran itu? Yang diinginkan oleh Allah itu adalah anak yang soleh. Anak yang menjadi aset bagi orang tuanya. Nah, siapa itu yang menjadi aset itu? Nah, ketika seseorang telah wafat, kata Rasulullah, putus semuanya, kecuali hanya 3 hal saja yang akan tetap menyertainya. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa dari anak yang soleh. Nah, apakah kita semua sudah mencoba merenungi hadis Rasulullah ini? Bahwa kalau kita mati, nggak ada yang kita bawa satupun. Sudahkah kita mempersiapkan anak yang soleh? Anak-anak yang soleh. Anak yang soleh ini juga anak yang menjadi aset bagi agamanya. Nah, ini aset bagi agamanya. Nah, jadi dia ketika besar, tidak hanya menjadi penyejuk jiwa kita orang tua, tapi juga menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Seperti dalam surat Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini dia ini. Hamba-hamba Allah yang pilihan memohon, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak cucu keturunan kami sebagai biji mata yang menyejukkan jiwa kami. Jadikanlah mereka imam bagi orang-orang yang takwa. Nah, sudahkah kita mempersiapkan anak kita demikian? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi aset bagi orang tua, menjadi aset bagi agama, maka orang tua akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Karena pahala yang diberikan Allah kepada anak yang beramal soleh tersebut juga akan mengalir kepada orang tuanya. Karena orang tuanya mendidik anaknya untuk beramal soleh. Mari kita renungkan,
Anak seperti apa hari ini yang sudah kita miliki? Satu, anak sebagai musuh. Nah, itu dalam surat At-Taghabun ayat 14. Siapa itu anak sebagai musuh itu, ibu-ibu? Anak yang kehadirannya benar-benar musuh kita. Hari ini sudah banyak anak yang membunuh orang tua. Anak yang menyengsarakan orang tua. Nah, ya, disengsarakannya orang tua. Bahkan ada kemarin kisah seorang anak yang orang tuanya sudah mewariskan harta warisan ya kepada anaknya, tapi orang tuanya masih belum meninggal. Setelah itu orang tua diusir oleh anaknya, sehingga orang tuanya terlunta-lunta. Ya. Yang kedua, anak sebagai ujian. Anak ini selalu bikin orang tua sakit jantung dengan perilakunya. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 28. Nah, yang ketiga, anak sebagai perhiasan dunia. Ya, siapa itu? Anak yang kita punya anak cantik, kita punya anak yang ganteng, kita punya anak yang cerdas. Wah, soft skillnya, hard skillnya luar biasa ya. Dia luar biasa kemampuannya, keterampilan semuanya. Tapi anak kita yang hebat tadi mungkin bekerja dia di perusahaan yang hebat, punya penghasilan yang hebat, materi luar biasa ya. Tapi anak kita yang tadi hebat-hebat itu ternyata sholatnya saja tidak karu-karuan, baca Al-Quran saja malas, ya, ajaran agama tidak didirikan dengan baik. Nah, mana itu pahala yang mengalir kepada kita? Saya selalu sampaikan kepada para mahasiswa, coba dong sayang, kalau kamu baca satu halaman saja Al-Quran, setiap huruf itu dikasih Allah kelipatan 10. Satu baris saja ada 27 sampai mungkin 30 huruf. Kali 10, 330. Nah, 30, ya 10 kali 30, 300. Kemudian kalau ada satu halaman saja, 13 baris. Kali 13, 300 kali 13, 3.900. Niatkan kita baca Al-Quran ikhlas karena Allah, alirkan pahalanya berdua orang tua kita. Bayangkan itu. Ini yang Anda berikan kepada orang tua Anda. Kalau memang cinta pada orang tua, nah, pertanyakan dalam hati kita, apa itu bukti cinta kita kepada orang tua? Adakah yang sudah kita hadiahkan pada orang tua? Nah, banyak anak-anak yang nggak bisa menjawab. Bahkan pernah satu lokal saya tanya, siapa cuma tunjuk tangan yang sholatnya konsisten 5 kali sehari semalam? Cuman satu yang berani tunjuk tangan. Yang lain cuman geleng-geleng kepala aja sambil tertawa. Lihat teman kiri kanan. Nah, ini model anak-anak kita. Jadi kita udah ngeluarkan duit berapa banyak untuk biaya mereka, menyekolahkan mereka, membesarkan mereka. Tapi setelah besar, wow, hanya perhiasan dunia aja. Gak ada yang bisa menguntungkan kita setelah kita mati. Udah deh, kita berhadapan dengan hukuman-hukuman Allah. Karena kita gagal mendidik anak kita. Kita berhadapan dengan punishment-punishmentnya Allah. Akibat kegagalan kita mendidik anak. Nah, yang keempat, inilah dia model anak sebagai penyejuk jiwa. Itulah dia anak yang soleh. Seperti tadi dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Anak juga harus kita jadikan aset bagi bangsa dan negara. Jangan menjadi sampah bagi bangsa dan negara. Karena Allah inginkan hasil pendidikan orang tua itu harus melahirkan anak yang bisa memberi manfaat kehadirannya itu bagi bangsa dan negara. Apa kemanfaatannya dalam keluarga? Apa kemanfaatannya bagi bangsa dan negara? Nah, ini salah satu juga yang menjadi tanggung jawab kita. Ajakan untuk kita semua. Yuk, kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan ibadah kurban untuk membuat kita berubah dalam meningkatkan kualitas iman kita, sholat kita. Dan mari kita teladani cara Nabi Ibrahim mendidik anak dalam keluarga. Dan mari kita tingkatkan pula semangat berkorban kita sesuai dengan spirit ibadah kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki adanya kesalehan yang seimbang dalam diri kita, kesalehan individual dan kesalehan sosial, sehingga di mata Allah kita benar-benar dicap sebagai hamba Allah yang takwa. Demikian mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena Rasulullah mengatakan orang yang hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang merugi. Orang yang hidupnya, kualitas hidupnya hari ini
dari hari kemarin itu sama saja, itulah orang yang tadi merugi. Tapi kalau orang itu lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terkutuk hidupnya. Nah, orang yang hidupnya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang beruntung. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ibu-ibu hasil sharing kita ya malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Ini taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mande-mande ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik di dalam Zoom ini maupun yang di luar sana, di udara sana, melalui radio RGM kita, telah sama-sama kita dengarkan paparan atau yang disebut oleh ustazah kita adalah sharing ilmu tentang bagaimana Nabi besar Ibrahim alaihissalam mendidik anak beliau. Bagaimanapun, tentulah di zaman sekarang ini seperti kata Mandeben tadi tidaklah mudah gitu ya, Pak Ustazah. Ustazah tadi memberikan bagaimana gambaran anak-anak sekarang jauh sekali dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nggak tahu sekarang antara kita ini anak-anak kita termasuk kategori yang mana dari 4 tipe yang digambarkan oleh Allah itu. Nauzubillah bin zalik, jangan sampai anak kita adalah anak-anak yang memang tidak dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi betul-betul penyejuk jiwa. Baik, silakan mande-mande baik yang di ruang Zoom maupun di radio sana untuk memberikan tanggapan, mungkin curhat juga ya Ustazah, karena di sini banyak ibu-ibu, pengalaman ibu-ibu dalam mendidik anak. Apakah kita ibu-ibu sudah berhasil mendidik anak kita atau bagaimana? Apa tantangan yang kita terima, terutama nih ibu-ibu kita yang di luar sana ya, yang di mancanegara, yang ya tentu saja tantangannya lebih berat ya daripada kita yang di Indonesia yang mayoritas Muslim. Silakan ibu-ibu, kita masih ada waktu 15 menit lah ya. Karena ini udah jam 10, harusnya nih setengah 10. Ustazah kita udah istirahat ini. Terima kasih Ustazah Ulfa, luar biasa. Bu Wirda, silakan. Bu Wirda sudah mengangkat tangan nih. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Perkenalkan, saya Bu Wirda dari Padang, dan alhamdulillah baru ini pertama mengikuti acara tausiah dari Mande Mancanegara, luar biasa Ustazah Ulfatmi. Saya mengikuti dari awal. Saya sangat salut ya, baru ini saya mendengarkan bagus sekali uraian daripada hikmah Hari Raya Kurban. Jadi lengkap sekali karena selama ini mungkin karena Ustadz laki-laki dan ini adalah Ustazah, jadi untuk rumah tangga luar biasa ternyata Ustazah. Jadi tadi saya hanya screenshot dan kalau bisa apakah ada ini kita rekam YouTube-nya, dan juga kalau bisa PDF-nya materinya Ustazah kami harapkan. Itu aja Ustazah. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu. Amin. Jazakillah khair. Amin. Saya termasuk yang beruntung nih, sering bertemu Dr. Ulfa nih di Al-Hakim, Hakim ya, bersama Hakim Khairunisa. Ya, selamat bergabung Bu Wirda Zain dalam acara pengajian rutin Mande Mina Mancanegara ini. Mudah-mudahan menjadi mendapatkan manfaat yang berarti dan tetap bergabung bersama kita dalam acara Mande Mina Mancanegara. Silakan ibu-ibu yang lain, Ibu Mandeben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain dari radio atau ibu-ibu yang lain, silahkan. Saya belakangan nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, para pendengar ibu-ibu, bapak-bapak, saya lihat ada juga bapak-bapak nih. Mungkin yang di
Radio ada memberikan pertanyaan. Oh, mungkin kita lihat di chat ya, ruang chat. Ini ruang chat kosong nih. Iya, belum ada pertanyaan. Silakan Bapak yang atau Ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ya, Mande Rina. silakan Mande Andondu atau Mande Ben? Mande Ben? Silakan Mande Andung dulu ya. Andung. Silakan Mande Andung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Ustazah atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi. Saat ini untuk berkomunikasi dengan anak itu agak susah karena mereka sudah ada tempat bertanya, bercurhat dan sebagainya. Itu jajan. Jadi bagaimana kita menghadapi anak-anak sekarang itu yang kita pancing mereka itu supaya mereka curhat, bertanya, tetapi tidak laku harapan kita itu. Mereka punya pemikiran sendiri. Dan kalau sudah bertemu berbicara, kadang-kadang emosi agak naik juga, Ustazah. Bagaimana cara menetralkannya? Bagaimana cara menghadapi anak-anak sekarang itu yang lebih maju pemikirannya dari kita? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi Ibu, yang pertama Ibu memang pendidikan itu sebuah rangkaian proses ya Bu ya, rangkaian proses. Jadi kalau dari kecil, nah itu usia 6 tahun pertama itu proses pendidikan karakter dasar untuk anak. Nah pada saat itu memang harus terbentuk chemistry yang kuat dulu antara ayah, ibu, dan anak. Makanya anak pada saat itu butuh ayah, butuh ibu yang hangat. Jadi unsur maskulin feminin itu sangat dibutuhkan dalam konteks fitrah seksualitas anak ya. Kenapa? Karena anak pada saat itu yang dibutuhkan seperti tadi, banyaknya interaksi, kemudian belayan, ciuman, kasih sayang, pelukan, kata-kata yang hangat, kata-kata yang memberi spirit ya. Nah ini dibutuhkan anak pada usia itu. Kemudian pada usia 6 sampai 12 tahun itu anak itu harus dikembalikan ke gender masing-masing. Kalau anak perempuan dia harus banyak dengan ibunya. Nah, anak laki-laki harus banyak dengan ayahnya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan karakter laki-laki dan karakter perempuan kepada masing-masing mereka gitu. Nah, jadi ketika dia nanti sudah 12 tahun ke atas, selama usia remaja, kembali lagi kepada ayah dan ibu tadi. Unsur dua-duanya penting bagi mereka. Karena ketika pada saat itu, pada saat remaja itu, kalau anak perempuan itu sangat dekat dengan ayahnya, terbina hubungan yang hangat, nah dengan ayah, nah ini anak ini akan mudah jatuh ke pelukan laki-laki. Kalau ada laki-laki siapapun naksir dia suka, karena dia merasa dia punya ayah yang hebat kok, dia punya sosok yang luar biasa gitu. Nah, anak perempuan harus dekat juga dengan ibunya, anak laki-laki harus dekat dengan ibunya, tidak aja dengan ayah. Kenapa? Karena pada saat itu dia belajar bagaimana dia memperlakukan perempuan. Ketika dia menikah, maka dia akan bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, proses-proses seperti ini termasuk juga tadi proses pendidikan ketuhanan, agama itu dari kecil itu. Maka sejak memilih pasangan hidup itu, kalau dalam Islam itu sebenarnya pendidikan Islam itu mulainya prosesnya dari pendidikan prakonsepsi. Kita memilih pasangan hidup itu motivasi kita apa? Kalau motivasi kita hanya cantik, hanya ganteng, itu aja yang kita dapatkan berumah tangga. Anak kita produknya ganteng, produknya cantik, tapi tidak beragamanya kuat gitu. Tidak memiliki komitmen agama yang baik. Tapi kalau yang kita kedepankan pertama memilih dia itu karena memang karena agamanya, karena akhlaknya, maka profil anak kita akan salah satunya ini nanti yang kita dapatkan. Samping itu keturunannya, kenapa keturunan disuruh oleh Rasulullah diperhatikan, sampai-sampai Rasul itu mengatakan pada sahabat, kamu hati-hati pilih sayuran, katanya kepada sahabat. Kalau sayuran itu, maksudnya apa Rasulullah? Kalau sayuran itu tumbuh di tanah yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Kalau sayuran itu tumbuh di tanah yang subur, maka hasilnya baik. Maksudnya, kalau kamu milih pasangan hidup itu, pilih di keturunan di lingkungan mana dia dibesarkan. Karena ini sangat membentuk karakter dia. Jadi kalau kita memilih pasangan hidup itu, kita berarti memilih bibit untuk anak kita gitu.
kalau kita mau menikah. Bibit seperti apa yang kita mau? Kalau kita pilih bibit misalnya, kita tidak pilih bibit unggul, gantengnya saja, gantengnya saja. Kalau kita pilih nanti anak kita ingin anak yang soleh dan solehah, maka bibit yang kita pilih itu adalah yang soleh dan solehah juga. Karakter agamanya nomor 1. Nah, ketika hamil, itu juga proses pendidikan sudah berjalan dalam konteks pendidikan Islam. Bagaimana selama hamil itu karakter-karakter Islaminya terlaksana dengan baik ibu dan ayahnya. Jadi secara tidak langsung, apa yang dilakukan ibu, tingkah laku ayah, ketaatan ibu dalam beribadah, ayah beribadah, ini sudah menjadi bagian dari pribadi anaknya kelak nanti. Nah, sampai nanti proses balita itu. Proses balita disebut dengan masa golden age, masa emas, di mana anak itu daya rekamnya sangat tinggi. Bagaimana orang tua pada saat itu memperkenalkan nilai-nilai Islami itu melalui sikap, melalui tingkah laku sehari-hari, melalui cara kita memperlakukan pasangan kita, melalui cara kita bergaul dengan orang tua, melalui nyanyian Islami, melalui permainan Islami, melalui cerita-cerita dongeng-dongeng Islami, ya, atau yang bernafaskan moral. Nah, itu masuk pada mereka. Nah, ketika itu masuk, nanti diputarnya pada saat usianya nanti, nah usia 5 tahun kata diputarnya di bagian dari kepribadian dia. 6-12 tahun itu disebut dengan masa pendidikan dan latihan. Disitulah latihan keagamaan itu dibiasakan. Sholat teratur itu sudah mulai kita didik di situ. Karakter-karakter yang kuat itu baca bismillah sebelum makan. Bagaimana hormat kepada orang tua dan sebagainya. Di situ sudah kita bina sampai umur 12 tahun. Kalau ini sudah terbentuk 12 tahun ke atas, kalau dia sudah kokoh, agamanya sudah kuat, karakternya sudah kuat, saat dia remaja, kegoncangan masa remaja itu tidak akan terlalu membias kepada kepribadiannya. Sehingga dia akan tetap menjadi sosok yang kuat kembali beragama setelah masa kegoncangannya berlalu. Nah, jadi ini Bu prosesnya ini yang sering kadang terabaikan oleh kita orang tua. Termasuk juga sekarang krisis ayah ini luar biasa ini Andong. Jadi banyak ayah itu sekarang ayah ATM saja gitu. Ayah yang tidak terlibat banyak mengurus anak, membangun kehangatan dengan anak. Padahal hasil penelitian terbaru ini sudah menunjukkan anak yang tidak mendapatkan kehangatan dengan ayahnya, ayah tidak terlibat banyak mengurus dia sejak kecil. Nah, anak ini tingkat kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosional, kecerdasan sosialnya jauh lebih rendah dibanding anak yang dari kecil dia mendapatkan ayah yang hangat. Ayahnya banyak terlibat bersama dia, mengurus dia, bermain dengan dia, ya, berdialog dengan dia, diskusi dengan dia. Ayahnya benar-benar menjadi partner bagi dia. Nah, itu yang menjadi masalah hari ini ya Anduang. Jadi memang ada kelalaian ini, kelalaian orang tua ini dalam melalui proses pendidikan anak ini. Nah, maaf Ustazah, ya. Komunikasi tersendat itu setelah ada COVID, setelah mereka itu belajar pakai HP, ya. Sehingga mereka itu komunikasinya dengan HP itu lebih banyak daripada dengan kita. Ya, jadi kita orang tua Anduang, kita orang tua, kita memanfaatkan itu Anduang. Ya, ini cucu, itu, maaf ya Ustazah. Cucu, ya, cucu. Ya, sedikit ya. Tadi Mandana juga cerita cucu. Ya, jadi Anduang saya juga punya cucu Anduang usia 16 tahun Anduang. Nah, pada saat itu ketika saya lihat dia, saya lihat di postingannya itu ada postingan yang tidak baik gitu. Lalu saya kirim pesan kepada cucu saya itu. Saya katakan ketika dia protes misalnya orang tuanya melarang kegiatan ini itu, lalu dia protes, lalu dia menyatakan dia tidak suka dengan aturan-aturan begitu ya. Nah, saya kirim pesan yang menyentuh dengan kalimat-kalimat yang menyentuh gitu kepada cucu saya tadi. Nggak berani dia balas, yang berani balas. Tetapi saya tanya kepada mamanya, gimana sikapnya? Udah tenang dia Nek, katanya. Mungkin tadi dibacanya pesan-pesan nenek itu, katanya. Nah, termasuk juga 16 tahun saya jelaskan sampai kepada soal bagaimana zina itu dalam perspektif Islam. Apa dampaknya kalau dia dengan cewek seperti ini, yang begini begitu, apa dampaknya kepada orang tuanya.
Dia sayang sama mama, sama ayah bunda, tapi kalau begini berarti tidak sayang sama ayahnya, ayah bunda akan diseret ke neraka. Saya jelaskan dampaknya. Kalau berzina ini, kalau zina itu terjadi, maka kalau anak itu laki-laki dan perempuan, anak nggak boleh terima warisan, anak itu nggak boleh pakai nama ayahnya, kalau anak perempuan nggak boleh dinikahkan oleh ayahnya menjadi wali nikah. Nah, ini menyiksa anak seumur hidup dan menyiksa kita orang tua. Saya sampaikan jelaskan sampai sedetail itu, karena dia sudah remaja. Nah, jadi dia bukan anak-anak lagi. Tugas kita Anduang sebagai nenek, jadi kita ini nggak ada namanya batas kita dalam mendidik. Sampai mati kita adalah pendidik bagi anak dan cucu-cucu kita, anak menantu dan cucu kita. Hanya saja bagaimana cara kita, bahasa yang kita keluarkan itu jangan bahasa yang sifatnya tadi itu membuat dia muak, tetapi bahasa yang menggunakan logika. Jadi mungkin kalau saya kan pakai menggunakan argumentasi, nenek mengajar psikologi remaja. Ini loh masalahnya kalau remaja itu. Nenek juga mengajar ini kesehatan mental. Kalau begini ini akan dampaknya begini. Nah, jadi saya beri argumentasi gitu yang masuk akal. Karena anak-anak sekarang cerdas. Kita nggak bisa hanya memberikan teguran kalau kita tidak memberikan argumentasi. Nah, bagaimana kita memberikan misalnya itu reward atau teguran itu, tapi ada ada argumentasi yang memang masuk akal untuk dia. Itu baru dia terima. Memang begitu anak-anak sekarang nih Anduang. Jadi nggak sesederhana orang dulu mendidik anak gitu. Kita dengan orang tua dulu nggak pernah ada argumentasi seperti itu. Ketika dikatakan harus begini, ya. Lakukan ini, ya. Cuman itu saja. Nah, tapi sekarang nggak demikian lagi. Nah, begitulah Anduang. Dan jangan lupa Anduang dengan doa. Jadi doa ini luar biasa. Banyak ibu-ibu sering kecewa ketika katanya udah berusaha mendidik dengan sedemikian rupa, tapi kok anak-anak saya jadi begini juga. Nah, apanya yang kurang? Doa kita, karena Allah itu mengatakan doa itu ikhtiar itu harus seiring dengan doa. Ya, karena kita berada dalam genggaman Allah, yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, jadi Allah itu yang berwenang gitu. Dia mau angkat kita, mau jatuhkan kita, mau memuliakan kita. Ini Allah semua. Yahtaksu bi rahmatihi mayasya. Allah juga yang berwenang memberi rahmat bagi siapa yang dia suka, siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi kalau kita tidak memohon pertolongan Allah, kita merasa hebat gitu sebagai pendidik dengan teori-teori yang ada. Jangan kaget kalau itu tidak terwujud gitu. Apa yang kita ingin tidak terwujud. Nah, kita kembalikan kepada Allah bahwa anak itu kita semua, hati kita berada dalam genggaman Allah. Nah, gitu ya Andong ya. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Dan insya Allah kita di sini adalah hasil didikan orang tua kita yang berhasil ya. Iya, iya benar. Tapi sekarang kita mungkin kepada anak kita masih termasuk kategori yang alhamdulillah masih berhasil untuk anak, tapi ke cucu ya. Sekarang kita ini semuanya udah nenek-nenek nih. Yang banyak sekali tantangannya ini. Iya, kita nenek-nenek ya. Atau mungkin Bu Murni, gimana nih tantangannya Bu Murni? Silakan. Iya Bu Murni, silakan Bu Murni. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indo? Ya, kalau tadi Mande Ando, Mande Rina cerita komunikasi dengan cucu. Krisis ini Ustazah, krisis menantu. Iya. Belum jadi cucu, mendapat cucu ya, tapi prosesnya sama problem komunikasi juga. Rasanya dulu orang tua kita begitu kita udah memasuki usia wajar untuk menikah, beliau mudah gitu menyampaikan gimana komunikasi orang tua tuh mudah. Sekarang kita berkomunikasi dengan anak, menanyakan apakah sudah punya teman atau mama carikan, itu ternyata nggak mudah Ustazah. Responnya kita dulu. Itu bagaimana? Kadang-kadang mencari teman malah di aplikasi Ustazah. Nah, yang ditanyakan tuh bagaimana komunikasi efektif dengan anak gitu loh. Memang udah usianya wajar menikah, tapi kalau kita tanya, belum mah gitu. Kok selalu begitu jawabnya Ustazah? Anak-anak secara krisisnya kepengen punya mantu Ustazah. Iya. Jadi
Bu Murni, saya ini karena saya konsultan ya, ini sudah banyak saya ini diminta bantuan oleh orang tua bicara dengan anak beliau. Jadi kayak baru-baru ini saya diminta ke Jakarta gitu ya. Ada seorang anak, misalnya contohnya nih, ada seorang anaknya dokter ya, spesialis ini, nggak mau menikah. Jadi selalu bilang semua mama, dia suruh ini, enggak mau, saya nggak mau. Padahal ada yang datang pada dia sudah banyak yang minta gitu. Nah akhirnya mamanya minta tolong saya, orang tuanya, tolong Bu Ulfa dibantu bagaimana caranya ini menyelami anak saya ini, apa yang ada dalam cara berpikir dia gitu. Saya datang dan kita diskusi banyak hal gitu ya, sampailah diskusi kepada pernikahan. Nah, pada saat itu si anak gadis ini mengeluarkan statement begini, kenapa dia tidak mau menikah. Katanya, tante katanya, saya merasa hidup saya itu sudah nyaman sekarang. Sebagai dokter spesialis, penghasilan saya sudah besar. Kemudian kedudukan saya juga sudah bagus kok di rumah sakit. Saya merasa malah pernikahan itu menjadi menghambat karir saya. Gitu. Banyak hal rasanya akan terjadi dengan pernikahan itu. Pertama, apa suami saya itu mengizinkan saya bekerja sebagai dokter seperti ini? Nah, terus yang kedua, kalau saya punya anak, siapa yang jaga anak saya? Mama saya kan beda kota dengan saya. Di sana juga ada papa saya, ada adik saya. Nah, siapa yang ngurus anak saya? Cari pembantu ya, kalau pembantu itu bagus didik anak. Kalau enggak gimana? Bisa berpikir, nggak ada gunanya saya mau nikah, biar saya bertanggung jawab aja diri saya sendiri nanti di depan Allah. Toh saya nggak penting, nggak terlalu butuh kok laki-laki, tante semuanya udah punya kok saya. Apalagi? Nah, itu kata si gadis. Apa yang waktu itu saya beri masukan? Sayang, saya bilang, tante ngerti, tante paham kok kekhawatiran kamu kalau pernikahan itu akan menyebabkan banyak hal dari kekhawatiran kamu. Suami apakah izin atau enggak, kemudian anak siapa yang jaga, bla bla bla, saya bilang kan. Kamu sudah punya segalanya, rumah, penghasilan, ya bagus, memang enggak perlu apa-apa lagi. Tapi, nah, kembalikan fitrah kita sebagai seorang muslimah. Kita nanti di hadapan Allah, hidup ini bukan hanya buat cari duit saja sayang, tapi buat mengumpulkan amal soleh. Nah, kalau Ananda mau mengumpulkan amal soleh, kalau kita bekerja, kita hidup sendiri, kita bekerja sebagai dokter, dikasih pahalanya oleh Allah. Ananda sholat, saya kan sholat, tante saya puasa. Iya, Ananda sholat, Ananda puasa, kasih pahala oleh Allah, ini pahalanya. Tapi apa yang membedakan wanita yang menikah dengan tidak menikah? Wanita yang menikah itu, dia sholat, puasa, dan jelas dapat pahalanya. Ananda bekerja sebagai dokter, dapat pahalanya. Tapi kalau Ananda menikah, sejak bangun pagi sampai tidur malam lagi, semua aktivitas Ananda itu diniatkan karena Allah, itu pahala amal solehnya luar biasa berlipat ganda. Jadi peluang amal soleh bagi wanita yang menikah dengan tidak menikah beda banget. Jauh sekali, saya bilang. Nah, lalu soal apakah dia setuju Ananda itu bekerja atau tidak, nah itu melalui ta'aruf. Nah, bisa kita lakukan ta'aruf. Asal ada niat, nah lalu kita lakukan ta'aruf, memang kita lihat pria itu setelah ta'aruf akan siap menerima konsekuensi kita berkarir dan siap menerima itu semua, why not? Kenapa enggak? Kita mulai dengan bismillah. Sambil kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa dengan doa. Doa itu, ya Allah, jika ini yang terbaik menurut Engkau, ya Allah, pertemukan hati kami berdua. Tapi jika bukan ini yang terbaik menurut Engkau yang akan bisa membahagiakan hamba dunia akhirat, ya Allah, tolong pisahkan hati kami, jangan pertemukan kami, cari cara agar kami tidak bertemu dalam perkawinan. Bagi Allah segalanya mudah kok Ananda, mudah banget kok. Mau dipertemukan atau tidak, itu gampang bagi Allah. Nah, saya beri sugesti seperti itu, jadi kita kembalikan ke bagaimana agama kita punya prinsip. Nah, akhirnya mau menikah jadinya, menikah si gadis tadi. Itu beberapa contoh, ada juga beberapa contoh yang lain saya beri sugesti gitu ya. Nah, jadi Bu Murni, dalam kasus seperti itu, pertama, Bu Murni coba minta bantuan pihak lain. Nah, siapa keluarga yang dekat dengan si anak kita, coba memberikan arahan-arahan yang seperti tadi.
Jadi saya melakukan konsultasi itu selalu dasarnya kembali kepada Islam, kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman ya. Kenapa begitu? Karena memang nilai-nilai iman ini bisa menyelesaikan setiap masalah kita gitu. Kalau nggak dengan itu, kalau saya cuma pakai konsep psikologi sekuler barat, saya nggak bisa bantu. Nggak akan bisa bantu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah kita itu adalah fitrah yang berketuhanan gitu, yang kembali kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, karena itulah ketika saya menghadapi klien-klien saya, apakah itu masalah rumah tangga, masalah anak dengan orang tua, masalah beradik kakak, ya, nah itu selalu saya kembalikan kepada dasar keimanan kita. Nah, begitu Ibu Murni ya. Jadi mungkin perlu bantuan pihak ketiga, siapa yang dekat dengan si anak, perlu bicara dari hati ke hati. Kadang-kadang begini Bu, dengan mamanya ini ada sekat. Sekat itu begini, terlalu sayang sama mama, sehingga nggak bisa mengungkapkan secara leluasa. Nah, jadi saya itu sering itu diminta untuk memberikan penasihatan perkawinan oleh orang tuanya kepada anaknya menikah dengan calon mantunya. Dia datang ke rumah saya, nanti saya berikan ini sekitar 1 jam atau 1,5 jam sampai 2 jam lah ya, bagaimana bimbingan perkawinan. Nah, orang tuanya bilang begini, kalau dengan saya Bu Pak, 5 menit aja kalau udah ngomong nasihatin gitu, udah itu nanti ujung-ujungnya kita sudah bertengkar jadinya. Nah, entah bagaimana lah ini anak dengan ibunya kok bisa begini gitu. Nah, tapi kalau dengan orang lain pihak ketiga, nah itu tidak terjadi. Justru yang begitu dengan ibunya, dengan saya sangat terbuka dia gitu. Begitu leluasa dia mengungkapkan segalanya. Bisa juga, ada juga kemarin itu tidak melalui datang ke rumah, tapi melalui Zoom. Nah, jadi Mandeben itu melalui Zoom. Kalau ada nanti bundo-bundo mancanegara yang ingin saya membimbing pranikah untuk anak beliau yang mau nikah dengan calon mantu misalnya sekalian, gak apa-apa melalui Zoom. Saya pernah lakukan itu beberapa kali. Jadi via Zoom saya beri bimbingan, bebas tanya jawab dengan yang bersangkutan. Itu ya Mandeben Murni. Ya, mudah-mudahan kedepannya lancar ya, apalagi kalau nanti dibantu memfasilitasinya nih oleh dokter ini sebagai psikolog sekaligus. Ini kita luar biasa nih, udah jam 10:12 dan di luar sana di udara ada 269 nih kata ada Hasbi ya ikut mendengarkan. Mudah-mudahan itu bermanfaat luas ya apa yang disampaikan oleh guru kita pada malam ini. Mungkin terakhir Mandeben. Oke, mungkin ya pendek saja begitu. Ini juga saya alamatkan gitu ya kepada mandeh-mandeh Minang mancanegara begitu ya, yang berada di rantau. Ini 2 poin aja sebenarnya banyak poinnya. Pendidikan Barat dan Timur gitu ya, itu memang berbeda gitu, Barat dan Timur. Tapi kalau itu dipadukan mungkin itu lebih sempurna. Nanti sedikit akan saya uraikan. Kemudian soal gender, wah subhanallah, sekarang ibu juga sudah mengarahkan anaknya itu mengikuti kemauan anak dari umur anak itu kecil, dari SD, dari kecil itu. Oh dia wanita, dia cewek mau jadi cowok, bagaimana? Subhanallah ini juga. Jadi saya itu mengharapkan kepada mandeh-mandeh itu ya di Minang di mancanegara, right? Di mancanegara, di luar negeri, di belahan bumi manapun, kita memang itu harus hati-hati begitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, anak yang dilahir bahkan dan dibesarkan di tempat di mana dia berdomisili itu, dia otomatis akan mengadopsi adat dan budaya dan bahasa di sana. Sepertinya pendidikan Barat dan Timur. Pendidikan Timur sudah kita dengar tadi panjang lebar dari Dr. Ulfa gitu ya. Kalau di Barat ini memang dari kecil itu anak itu disayang-sayang, bukan main disayang-sayang begitu ya. Tetapi dari kecil itu mereka sudah tidur terpisah. Mungkin ini juga ya, dari bayi itu anak udah ini mungkin masuk pengaruh juga begitu. Kemudian sesudah umur 18 mereka dilepas dari rumah. Sepertinya it's your own.
your own life, whatever you want to do. Begitu ya. Juga itu tentang materi, mereka itu kalau mau kuliah silahkan cari sendiri. Tetapi ada juga kalau soal-soal materi itu yang seperti kita. Tetap dibantu orang tua. Cuman hanya saja itu bedanya. Makanya setelah orang tua itu tua, itu tiada jalan lain bagi mereka masukkan nursing home gitu ya. Jadi di sana itu bedanya antara timur dan barat itu panjang sekali kalau diuraikan. Jadi ibu-ibu yang di belahan mancanegara manapun, kita memang harus aware dengan hal yang begitu. Seperti mungkin ya lalainya perkawinan karena melihat orang-orang di sana begitu, Nah, itu barangkali sebegitu saja poinnya. Kemudian tentang gender tadi, subhanallah, kita nggak tahu bagaimana harus membantunya. Tapi makanya kepada kita, orang Minang, bukan hanya Indonesia saja, mandeh-mandeh Minang, kita harus perhatikan hal-hal itu terhadap anak kita. Gitulah. Bagi kita itu tabu sekali ya. Tapi sekarang di Indonesia sudah mulai juga modern-modern begitu. Nah, begitu kira-kira Mande Ulfa, Ustazah Ulfa, itu bukan pertanyaan, tapi ini aba-aba atau peringatan kepada kita-kita yang di luar negeri, right? Kalau kita di dalam negeri, kita jelas kita ada pegangan agama. Di luar negeri itu tergantung ibu bapaknya. Tetapi umumnya anak-anak Indonesia yang di Amerika itu kita itu tergabung dalam IMSA, Indonesian Muslim Society in America. Nah, alhamdulillah anak-anak kita Indonesia di Amerika sini champion dalam pelajaran, dalam sekolah, dapat undangan-undangan untuk free masuk di university, dan juga tetapi pengorbanan ibunya, mereka mungkin seorang dokter, tetapi kata beliau itu demi anak. Beliau tidak berkarir di luar. Itu mungkin banyak ya, maksudnya poin-poinnya. Jadi maksud saya itu begitu deh. Semoga yang mendengarkan ini atau nanti ada YouTube-nya ya, rekamannya, kita harus hati-hati untuk ibu-ibu yang di luar negeri ini. Gitu. Ya, nanti itu bisa Ustazah Ulfa, kita yang mungkin ada nanti konsultasi begitu, karena kita melihat gitu anak-anak yang di daerah di Amerika juga begitu, belum mau menikah gitu, insyaallah. Oke, barangkali begitu saja dari saya pandangan barat dan timur, insyaallah. Terima kasih banyak Mande Ulfa, Ibu Ulfa, Ustazah Ulfa, ini bukan main, ini penting sekali bagi kita ibu-ibu. Semoga nanti ibu-ibu yang kehilangan waktu sekarang bisa mengikuti rekaman-rekaman, insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Mande Ben ya. Ini topik ini pernah kita bahas ya dalam sebuah Zoom, bagaimana pendidikan dan tantangan pendidikan anak di luar negeri ya, sudah pernah kita bagi ya, tapi memang berbeda dan memang tidak mudah begitu. Sebetulnya Mandesri juga ada nih di sini, bisa memberikan juga dari pandangan budaya. Kalau ada Mandesri 1 menit, 2 menit. Ya, silakan Mandesri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mande Ustazah. Tak bisa buka MKM karena jaringan juga terganggu kondisinya. Menarik sekali taklim pengajian kita malam ini Ustazah. Memang kami sama-sama kayaknya seperti ini, usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas, siap untuk menghadapi cucu lagi, generasi. Nah, ini persiapan juga bagi kami, kata orang, sayang ke cucu itu lebih daripada sayang ke anak. Nah, itu menjadi pameo, dan kadang-kadang juga kita merasakan juga kadang-kadang bahwa walaupun secara agama tidak bisa tidak membedakan antara cucu dengan anak, tapi tanggung jawab secara hukum
karena kita sebagai nenek di dalam hal ini gitu loh. Memberi penanaman nilai agama yang kuat kepada anak. Ini sudah berlapis dua ya, artinya kalau di lapisan pertama kita kepada anak, tapi ini lapisan kedua, posisi kita di lapis kedua. Nah, kadang-kadang apabila cucu akan menjadi blueprint dua hal dari ibu dan neneknya gitu. Nah, ini yang kekhawatiran kegamangan kita pada hari ini, begitu pesatnya media sosial. Anak-anak kita pada usia-usia tertentu secara cultural itu referensinya tidak kita menjadi referensi. Nah, karena budaya luar kapitalis itu begitu jor-joran sekali, masif untuk membentuk blueprint bagi anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita remaja mengambil contoh referensi yang tidak menjadi secara Islam di dalam di dalam diri dia untuk beraktivitas menjadi pedoman hidupnya. Nah, ini tarik-menarik kekuatan ini yang kita khawatirkan. Di satu sisi kita menguatkan nilai-nilai atau istilah dalam antropologi, saya dari antropologi, penanaman nilai, internalisasi dengan contoh, dengan tindakan, tapi begitu masifnya media sosial ini membentuk anak-anak kita gitu loh. Jadi seakan kita di satu sisi ingin memberikan sesuatu hal yang secara ideal normatif dalam agama dan secara kebudayaan, tapi di sisi lain tekanan luar ini luar biasa sekali gitu. Nah, ini bagaimana sikap kita nih Ustazah untuk menyikapi ini? Mungkin itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandestri. Mungkin Ustazah bisa menanggapi, waktu ini udah 10:30 malam. Iya, jadi memang kita tidak bisa menangkal bahwa pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, globalisasi informasi, komunikasi, dan modernisasi itu sudah membawa terjadinya perubahan pola hidup dalam masyarakat. Nah, tidak semua masyarakat kita siap menghadapi perubahan pola hidup ini. Sehingga yang terjadi adalah pergeseran dari nilai-nilai moral yang ada saat ini. Apa yang perlu kita lihat dari persoalan ini? Pertama, ekses dari krisis nilai itu adalah perubahan pola hidup masyarakat dari sosial religius kepada pola hidup individualistis, materialistis, dan sekuler. Nah, bagaimana kita di dalam keluarga mengembalikan pola hidup yang tadi sosial religius, itu yang kita hidupkan kembali dalam keluarga, di dalam masyarakat kita. Nah, sehingga yang pola hidup individualistis, materialistis, dan sekuler tadi menjadi bisa kendor gitu ya, ketika ini yang lebih menonjol. Yang kedua, ekses negatif dari perubahan sosial ini adalah terjadinya kerenggangan di dalam hubungan keluarga yang semula tight family relationship, sekarang menjadi lost family relationship. Saya melihat juga hubungan sekarang antara suami istri, orang tua dan anak itu banyak yang sudah lost, yang sudah renggang gitu ya. Bahkan ya karena memang ada media sosial, kita bisa menggunakan handphone dan segala macam. Sudah ada itu pun terjadi juga yang tidak diinginkan. Itu seperti tadi, ya kerenggangan hubungan. Jadi masih ada, saya pernah menghadapi satu kasus rumah tangga, itu istrinya mengatakan saya di dalam rumah tangga itu merasa asing dengan suami saya. Padahal kami bertemu juga setiap hari gitu ya. Nah, ada anak yang dengan orang tua merasa asing atau orang tua dengan anak merasa asing. Padahal satu rumah. Nah, begitu pula ini kemudian yang kembali harus kita kokohkan gitu ya. Nah, apa juga yang kita lihat gejalanya sekarang itu krisis itu menyebabkan terjadinya perubahan dari hubungan kekeluargaan juga yang sekarang, kalau dulu kita extended family gitu ya, artinya dengan keluarga besar itu gitu akrab, antara
cucu dengan nenek, om dengan tante, om dengan ponakan gitu ya, tante dengan anak, kemudian dengan ini segala macam itu sepupu itu dekat sekali. Itu kalau dulu extended family, sekarang sudah menjadi single parent family. Jadi ada rumah tangga yang anak itu cuma kenal orang tuanya saja gitu. Nah, saya pernah waktu itu anak yatim piatu yang mau nikah, ketika mau menikah, nah itu anak tersebut saya katakan adik papanya ada, adik mamanya ada. Gimana kalau kita coba hubungin adik mama papa? Terus dia bilang, gak usah tante, saya nggak begitu dekat sama adik mama. Ini kandung loh, sama adik papa juga kandung. Gak usah tante. Nah, mereka ketika dihubungnya tante dan om itu juga mengatakan ketika papa mamanya hidup itu kita tidak didekatkan dengan anak-anak mereka gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Kemudian apalagi ambisi karir dan materi yang betul-betul menjadi-jadi. Sehingga sekarang wanita dalam konteks emansipasi itu menuntut betul-betul emansipasi dalam konteks sekuler gitu, tanpa batas gitu. Tidak kembali kepada emansipasi yang islami gitu. Bahwa sebenarnya seorang wanita itu kodratnya adalah sebenarnya ibu rumah tangga. Kalau dia berkarir itu hanya sebuah peran prestatif yang hanya sebagian kecil yang akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Nomor satu itu keluarga. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi gimana wanita mengejar ambisi karir begitu tinggi sehingga terabaikan keluarga. Nah, saya punya teman-teman yang hebat, ya punya presisi luar biasa, pada akhirnya cerai dengan suami. Nah, anak menjadi terabaikan. Nah, kemudian juga hari ini kita lihat kalau dahulu perkawinan itu sesuatu yang sakral dianggap, nah ekses dari tadi globalisasi informasi, kemajuan iptek itu hari ini membuat perkawinan itu ternyata sudah bergeser, dianggap tidak sesuatu yang sakral lagi, tidak begitu diperlukan, karena orang bisa hidup free love ya, free sex itu di mana-mana bisa saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seperti tadi gitu. Nah, belum lagi LGBT yang saat itu tadi dikatakan oleh Mandeben yang luar biasa gitu ya. Dan kalau di Indonesia teman-teman ketua LGBT Indonesia itu adalah alumni SMU 1 Padang gitu. Nah, jadi bukan main. Dan LGBT itu saya termasuk dalam salah satu dari pengurus LGBT yang ada satu organisasi LGBT yang dibentuk oleh Dr. Etril dan kawan-kawan, juga ada psikolog juga Ibu Kuswardani. Itu di Padang saja itu di kampus universitas itu sudah banyak kejadian dosen yang terlibat LGBT dengan mahasiswa dengan mahasiswa. Dan itu melihat hal yang seperti itu, kita hari ini bukan sesuatu yang tabu lagi gitu. Soalnya memang sudah hal yang biasa bagi mereka dan mereka tidak segan-segan lagi untuk mengekspresikan gitu. Hanya saja barangkali tinggal menunggu waktu saja kapan di Indonesia itu juga dilegalkan LGBT. Nah, jadi salah satu memang penyebab LGBT itu adalah salah asuh. Nah, itu yang saya katakan tadi, 6-12 tahun itu pola asuh itu jangan sampai terbalik gitu, zigzag. Anak laki-laki dengan ibunya, anak perempuan dengan ayahnya. Sehingga ibunya tadi anak laki-laki dikasih boneka. Nah, ini yang ayah anak perempuan dikasih nanti naik kuda-kuda lah, segala macam lah ya. Yang sifatnya sana lebih menumbuh kembangkan unsur maskulinnya. Itu salah satu, tapi banyak sekali penyebab LGBT itu. Di antaranya juga soal penanaman nilai-nilai agama yang sangat dangkal. Nah, itu mungkin ya Bu Rina. Nah, kalau diperturutkan pembicaraan kita makin menarik sebenarnya ini. Banyak sekali. Banyak sekali menarik di Bu Sri tadi itu, yang sampai Bu Sri itu. Iya, nanti kita angkat juga satu topik nanti untuk pengajian kita itu dari kacamata apa lagi budaya ya, tentang kita dalam pendidikan budaya. Jadi kayaknya kalau pendidikan ini dia berkait dengan banyak hal, jadi dia selalu hangat untuk dibicarakan. Tapi bagaimanapun seperti kata Dr. Ulfa, kita dari apa yang Dr. Ulfa sampaikan tadi itu, kita adalah semua seorang pendidik, dan pendidik mulai mungkin ya kita berperan dalam masyarakat sebelum kita menjadi ibu sampai kita jadi nenek-nenek pun tetap pendidik. Jadi mungkin kesimpulan kita juga. Jadi catatannya satu Bu Rina. Ya Bu, silakan. Kekuatan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu sangat penting. Ini akan menentukan keberhasilan pendidikan anak, keberhasilan anak
meraih cita-cita, meraih masa depan, menjadi inspirasi bagi mereka. Jadi bagaimana mengembalikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti keluarga-keluarga para nabi dan rasul itu yang utama hari ini. Ya. Dan itu perlu perlu bekal ya bagi kita, terutama nanti untuk anak-anak kita, bagaimana kita membekali anak-anak kita untuk siap menjadi seorang ibu, terutama karena ibu adalah pendidik utama. Kemudian kita mungkin ya Ustazah Ulfa, semangat kita sebagai angkatan yang lebih dari di atas 50 ini tetap kita berjuang, tetap kita gigih untuk mengingatkan anak dan cucu kita jangan pernah menyerah. Sejauh kita bisa kita usahakan begitu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Dr. Ulfa, ya seperti kata Dr. Ulfa tadi, kalau kita urai banyak, hari sudah malam, kami terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Ulfa yang telah bersemangat sekali berbagi dan menanggapi curhat kami juga di sini. Barangkali kita harus akhiri ya, Mandeben. Ya. Kita masuk kepada doa ya, doa. Baik. Ya, kita mintakan doa ya pendek saja mungkin dari guru kita malam ini. Insya Allah dikabulkan Allah. Amin, amin. Silakan Dr. Ulfa. Baik ibu-ibu semua. Silakan Mbak Ulfa, silakan. Ya. Baik ibu-ibu semua, mari kita memanjatkan doa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana unsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh guru kita Dr. Fatmi Ahmadsyah malam ini, kita sampai pada ujung acara kita dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi amal ibadah Allah dan kita semua juga mendapatkan rahmat dari Allah. Amin, amin.